Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ketemu lagi di kegiatan Pekan Pustaka Palembang 3 yang mengangkat tema diskusi tentang sejarah dan sastra, proses kreatif menulis karya sastra berdasarkan data sejarah atau data sejarah budaya lokal. Pada malam hari ini kita sudah hadir di antara kita dua orang narasumber yang kebetulan juga sedang dalam proses menyelesaikan karya mereka. Yang pertama adalah Bung Koni Sema, dan yang kedua adalah Bung Wendy Permana Putra. Diskusi ini akan dipandu oleh moderator kita, yakni Mbak Dian Susilastri, yang aktif di kantor atau Balai Bahasa Sumatera Selatan. Kepada Mbak Dian sebagai moderator, kami persilakan. Ya, terima kasih. Siapa? Ahmad Subhan. Saya kalau menggunakan kacamata ini sebenarnya harus jauh gitu. Terima kasih. Selamat malam peserta seminar sejarah dan sastra dalam rangkaian Pekan Pustaka Palembang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Ya, Pak Subhan, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Bu, kedengaran. Oh iya, terima kasih. Malam ini saya mendapat mandat dari Pak Subhan sebagai penaja ya, Pak Wendy, penaja dari Pekan Pustaka Palembang ini. Pada malam hari ini topik dari seminar ini atau webinar ini adalah sejarah dan sastra, proses kreatif menulis karya sastra berdasarkan data sejarah lokal. Ini antara sejarah dan sastra. Orang kadang bingung, kadang-kadang bingung yang apakah sejarah ini sastra atau sastra ini sejarah. Nah, tapi pengarang pengarang sastra tentu bisa meramu antara sastra dan sejarah, tentu bisa membedakan, dan pembaca bisa membedakan mana sastra mana sejarah. Sebelum Pak Koni, Kak Koni dan Adinda Wendy akan menyampaikan pemaparannya mengenai sastra dan sejarah ini, atau sejarah dan sastra ini. Akan saya bacakan dulu biodata dari, pertama adalah dari Kak Koni. Kak Koni adalah seorang teaterawan ya sebenarnya ya. Kalau setahu saya, Koni Sema adalah direktur artistik teater Potlot. Jadi ini dari teater Potlot. Teater Potlot, teater yang sudah melegenda di Palembang dan Sumatera serta Indonesia pada umumnya. Lahir di Palembang. Ini tanggal lahirnya disembunyikan, walaupun saya tahu karena saya memiliki biodata yang lengkap dari Kak Koni ya. Kak Koni, saya sudah mewawancarai banyak. Kemudian mulai belajar menulis drama semasa SMA. Diawali menulis drama remaja televisi di televisi stasiun Palembang. Mulai kenal teater tahun 1985. Kemudian karya-karyanya ini ada Bonseras, karya lakon ini ya, atau teater ya. Ini ada Bonseras atau Boneka Setengah Waras barangkali ya Kak Koni ya. Kemudian ada Sebungkus Deterjen hari ini, kemudian ada Rekonstruksi di Atas Meja, Orang-orang Baruna, Monolog Gergaji, Hutan Garibik, Prosa dan Kupu-kupu, Monolog Majhi, Rawa Gambut, Talang Tua Pulsarium Project, Antropogenik, kemudian monolog Hula Hoop Hole. Ini
yang terbaru tahun 2021. Kemudian Rawa Gambut ini salah satu naskah yang mendapat anugerah Rawayan tahun 2017 dari Dewan Kesenian Jakarta. Selain menulis naskah, Kak Koni ini juga sebagai sutradara di Teater Potlot. Banyak esainya yang ditulis di beberapa esai, kemudian cerpen puisi yang dimuat di media massa daerah dan nasional. Jadi kalau tentu saja di daerah Sumek, kemudian Sriwijaya Pos, kalau di nasional misalnya di Tempo, kemudian di Media Indonesia dan Horizon dan seterusnya. Kemudian novel yang pernah ditulis oleh Kak Koni yaitu Perahu, novel tahun 2009. Kemudian cetakan kedua tahun 2018. Jadi 2009 ya, cetakan kedua 2018. Kemudian Metronom Rawa, kumpulan puisi tahun 2021. Oh, ini baru ya. Kemudian karya drama yang diterbitkan dalam buku antologi bersama Cut Out. Oh, Cut Out ya. Cut Out. Ini saya baca dalam bahasa Indonesia. Deradikalisasi makna. Kemudian karya puisi dalam bentuk antologi bersama Rainy Day, A Sky Full of Rain. Kemudian Sebutir Garam di Secangkir Air dan seterusnya, banyak sekali ini ternyata. Nah, kemudian ternyata Kak Koni juga sedang menyiapkan novel ya, dan ini mungkin masih dirahasiakan karena belum terbit. Ya, nanti tentu akan dipublikasikan kepada kita semua ya, kok diberitakan kepada kita semua. Kemudian yang kedua adalah adinda kita, adinda saya, Wendy Vermana. Wendy Vermana lahir di Palembang tanggal 10 November 1994. Sangat muda, tapi dia sudah menjadi seorang guru di Lubuk Linggau, guru di MTS Negeri 1 Lubuk Linggau. Ya, dan beliau ini adalah alumnus Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Sriwijaya. Menulis cerpen, puisi dan artikel di majalah Sastra Horizon, koran Tempo, kemudian Suara Karya dan Sumatera Express, serta Bunga Rampai Bersama dan sejumlah media digital. Kemudian dia Wendy, adik Wendy ini pernah menjadi terbaik 1 menulis teks pembelajaran Gerakan Indonesia Membaca Menulis atau GIM tingkat nasional yang ditaja oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud RI tahun 2015. Sip ya. Kemudian terpuji 1 Anugerah Sastra Cerpen Media Massa se-Sumatera Selatan tahun 2017. Dan penulis prosa terbaik Festival Sastra Bengkulu. Bagus ya. Kemudian tahun 2019. Kemudian bukunya yang telah terbit adalah kumpulan cerita pendek Kawan Lama tahun 2017 dan buku cerita anak Ratu Bagus Kuning yang diterbitkan oleh Balai Bahasa Sumatera Selatan tahun 2017. Pernah bekerja di Sumek juga. Jadi itu tadi ya biodata Kak Koni dan adik Wendy. Saya panggil adik ya, adik Wendy. Kemudian ya, kemudian boleh Bu. Oh boleh ya. Ini berbicara mengenai proses kreatif pengarang dalam menulis sastra dengan latar belakang atau data-data sejarah lokal. Tentunya para peserta seminar ini ingin mengetahui lebih banyak tentang pengalaman Kak Koni dan Adinda Wendy ketika menulis karya sastra. Mereka berdua ini pengarang sastra ya,
yang menggunakan sejarah sebagai data-datanya atau latar belakangnya, atau mungkin itu sebagai arus utama dalam novel-novel atau cerita-cerita cerpennya, atau mungkin dalam naskah lakon. Nah, silakan Kak Koni lebih dulu untuk menyampaikan bagaimana perjalanan atau proses kreatif Kak Koni ketika menulis naskah lakon atau novel perahu yang saya tahu ya itu menggunakan data sejarah sebagai salah satu komponen dalam pembuatan novel atau naskah lakon, termasuk juga Rawa Gambut. Itu yang saya pernah nonton juga dipentaskan di Taman Budaya ya waktu itu. Ya, silakan Kak Koni. Baik, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Udah lama ini nggak ketemu dengan Mbak Dian ya. Iya, mau ketemu nggak jadi ya? Ya ketemunya cuma kata orang, lalu Bandung aja ya. Ketemu terakhir kalau nggak salah 2000 waktu peluncuran perahu ya. Perahu. Kalau nggak salah Mbak Dian yang ngulasnya itu kalau nggak salah ya dengan dengan Bang Halim ya. Ya. Itu terakhir itu kalau saya 2009 ya. Iya, lama sekali. Itu unik juga, itu peluncurannya di kantor LBH kalau nggak salah. Iya, di dekat Seripu itu ya. Oke lah, baik teman-teman semua, ini pertemuan yang sangat asik malam ini. Kita mencoba bertukar pengalaman dengan teman-teman yang lain juga. Nanti ada Wendy. Wendy ini bukan orang baru ya. Saya sudah lama berkomunikasi dan kebenaran kita satu daerah, tapi kebenaran saya di Lampung, dia di Palembang. Tapi dia juga terakhirnya admin di Dapur Sastra Jakarta. Jadi sejak dia sudah mulai sibuk dengan pekerjaan, kayaknya tidak begitu aktif lagi itu di adminnya DSJ. Ya, Wen? Iya, Pak. Ya. Ya terakhir di Ubud ya, ketemu di Ubud Writers ya. Kemarin 2017, Pak ya. 2017 terakhir. Ya. Itu terakhir kita banyak ngobrol juga tentang sastra di Palembang. Jadi baiklah Mbak Dian, mungkin saya coba bertukar pengalaman aja nih. Jadi mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang juga sama ya, bagaimana proses kreatif membuat karya-karya sastra yang berlatar lokalistik atau kedaerahan. Nah, mungkin saya bisa buka ini ya, share screen-nya dibuka ya. Silakan. Admin. Coba saya bisa nih, kayaknya bisa nih. Oh, silakan. Sudah co-host ya? Ya. Oke. Jadi ini ada gambar saya juga nih kayaknya. Pindahin dulu ke atas. Oke, saya menggunakan slide karena biar nggak terlalu panjang itu Mbak Dian ya. Nggak terlalu bertele-tele maksudnya. Salah satu karya-karya yang mungkin yang tipe karya seperti karya-karya yang bersifat etnografis ya. Jadi dia ditulis berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat, kemudian latar sejarah, kemudian lingkungan masyarakat juga yang sedang aktual, yang sedang berkembang. Itu juga kita bisa juga membuat karya-karya yang bertujuannya untuk menulis ulang sebuah cerita atau sebuah sejarah kelokalan itu sendiri. Jadi itu yang sebenarnya yang pengalaman saya menulis yang berlatar-latar daerah. Kemudian saya juga dari sana ada satu keinginan membuat karya yang perspektifnya lokal dan memang dia orientasinya memang untuk lokal ya. Jadi tidak, dia akan ada sastra lokal, sastra nasional, sastra global ya. Tapi dia memang saya cenderung lebih memilih untuk yang betul-betul yang yang benar-benar peristiwa yang terdekat dan kita alami, baik yang sedang terjadi pada saat kita membuat karya itu atau ada satu peristiwa yang menarik sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana dengan pilihan tema tersebut
saya mencoba mengungkap berbagai persoalan yang substansif yang berkaitan dengan isu-isu sosial, isu kemanusiaan, isu lingkungan, ya isu-isu yang sedang terjadi. Kemudian ada dua pilihan lain, bagaimana juga orientasi karya itu secara kelokalan menjadi satu sumbangan literasi juga dan sumber kesejarahan ya dalam konteks mengaktualisasikan nilai-nilai keluhuran masa lalu. Itu sebenarnya dua pointer-pointer biasanya yang saya pakai untuk saya mencoba membuat karya-karya yang bernapaskan kedaerahan. Ada dua naskah saya, ada karya saya yang saya lihat kental banget dengan isu-isu itu. Satu naskah drama, bentuk naskah drama, Rawa Gambut. Kemudian Metronom Rawa, buku puisi, antologi puisi. Nah, dua buku ini sebenarnya mengangkat kasus-kasus yang terjadi hari ini ya, yang masih terjadi sampai hari ini dengan banyak terjadi perubahan-perubahan kondisi masyarakat di situ dengan adanya perubahan bentang alam. Nah, bentang alam ini kalau kita ngelihat secara ini dia lebih kepada perspektif ekonomi. Jadi saya coba kan sebagai saya seorang seniman atau budayawan, saya mencoba melihat itu dalam perspektif lanskap budayanya. Jadi bukan lanskap ekonominya, jadi lanskap budaya dengan lingkungan, artinya masyarakat dan budaya di situ. Nah, dua naskah ini memang saya mendapatkan pengalaman yang banyak bahwa ada berbagai tahapan-tahapan harus kita lakukan untuk membuat sebuah karya yang memang bersumber dengan sejarah atau budaya lokal. Di Rawa Gambut itu saya kalau tidak salah saya itu prosesnya 2000, saya mulai muncul gagasan itu di tahun 2015 ya. Kemudian saya baru selesai membuatnya itu sekitar 2017 pertengahan, jadi sekitar setahun setengah. Dari 2015, 2016 ya setahun setengah lah kurang lebih itu. Nah itu pun muncul gagasan membuat sebuah naskah dalam bentuk naskah drama. Kebetulan saya juga mau mengaktifkan kembali teater Potlot itu. Banyak diskusi-diskusi, terutama diskusi dengan kawan-kawan di komunitas antropolog ya, antropolog di arkeologi yang salah satunya Pak Nur Hadi itu ngobrol-ngobrol tentang sejarah ya Pak Nur Hadi Rangkuti waktu dia masih ketua Balar. Saya banyak nyamperin beliau ke rumah dinasnya gitu ngobrol. Nanti saya jemput dia ke rumah gitu ngobrol-ngobrol lah tentang latar sejarah mulai dari sejarah Sriwijaya sampai ke depannya. Kemudian kenapa saya mengambil sampel ke Pak Nur Hadi karena saya anggap dia kompeten dan dia sudah melakukan penelitian-penelitian dan ada bukunya. Itu jadi patokan saya untuk mencari sumber-sumber yang kompeten dalam urusan kesejarahannya. Nah, kemudian beberapa sumber lain saya juga coba, akhirnya saya muncul sebuah gagasan untuk membuat sebuah karya pada saat itu karena banyak sekali pakar-pakar lingkungan, profesor-profesor yang melihat gambut pada saat itu kita gambut karena bentang gambut adalah bentang sejarah juga. Masyarakat masa lalu atau masyarakat purba itu ada di lahan gambut. Jadi jejak kehidupan masyarakat lama itu ada di sana. Jadi saya coba bagaimana gambut menjadi sebuah subjek, sebagai objek. Kalau kawan-kawan peneliti atau kawan-kawan akademisi melihat gambut sebagai bahan penelitian, bahan untuk konservasi dan lain-lain, saya coba melihat dari sisi bahwa saya mencoba gambut itu saya hidupkan sebagai sebuah subjek. Jadi dia sebagai manusia secara simbolik ya. Nah jadi Rawa Gambut tuh di dalam naskah saya ini dia sebagai aktor ya. Jadi ada aktor dalam masyarakat Rawa Gambut tuh ya gambutnya saya jadikan manusia di situ. Dan dia berbicara tentang diri dia, siapa diri dia. Nah itu yang menarik gagasan-gagasan itu. Kemudian proses saya melakukan tahapan-tahapan mulai menulis itu biasanya saya mulai dengan diskusi ide atau gagasan. Nah, diskusi ide gagasan ini Mbak Dian tujuannya adalah bagaimana untuk menentukan fokus dari gagasan yang tadi muncul akan kita coba bisa nggak nih kemungkinan kita dorong menjadi sebuah karya gitu. Nah, pertimbangan-pertimbangan yang saya pakai biasanya bobot isu atau signifikansi dari persoalan yang akan kita pilih dan juga dampaknya sejauh apa sih kalau saya ngangkat karya ini gitu.
Kemudian bobot isunya seperti apa gitu. Apa dia cuma lokalistik saja gitu, sebatas isu-isu kedaerahan setempat, atau bisa menjadi isu-isu yang global. Itu juga biasanya saya coba lakukan itu. Kemudian saya coba juga bagaimana mencari kedekatan atau proksimitasnya tema-tema dengan kondisi sosial budaya, ekonomi, atau kebijakan-kebijakan terkini, atau mungkin sebelumnya yang masih relevan. Nah, saya melihat keterhubungan ruang dan waktunya di sini. Nah, kemudian keterhubungan bentang budaya, latar sejarah yang teridentifikasi. Di sini saya coba bagaimana bentang budaya yang ada, seperti saya bicara gambut, saya bisa bicara Sriwijaya dari rawa gambut itu. Jadi saya bisa bicara perkembangan masyarakat pesisir masa lalu, kemudian bagaimana dimensi ruang sejarah dari masa Sriwijaya atau sebelumnya sampai ke hari ini. Itu saya lihat ada nggak keterhubungan itu sehingga kita untuk mendorong karya itu kita tulis. Kemudian proyeksi data atau sumber-sumber referensi ini sangat penting menurut saya. Mampu nggak saya mengumpulkan data dengan gagasan tersebut dan sumber-sumber referensi yang memang tingkat kesulitan tidak begitu luar biasa misalnya itu. Kalau tingkatnya luar biasa biasanya ini jadi bahan pertimbangan kita juga, atau misalnya nanti aja lah gitu, atau pending dulu gitu. Nah itu juga yang dasar pertimbangannya. Kemudian pemaknaan filosofis ini udah pasti ya. Nilai-nilai, pemaknaan, kemudian pesan moral yang hendak disampaikan. Ketika karya ini akan kita buat nanti, ada nggak nilai-nilai pesan itu? Ada nggak dampaknya untuk disampaikan? Misalnya menginspirasi orang untuk membuat satu penyadaran atau melakukan sebuah perubahan-perubahan ke depan. Gitu. Nah itu yang bahan-bahan yang riset awal saya, biasanya saya nyebutnya diskusi ide. Nah kemudian, ya halo? Ya, silakan. Ya, kemudian saya mencoba melakukan pemetaan masalah. Misalnya kasus rawa gambut tadi, saya coba memetakan masalah. Oke, ini terjadi perubahan bentang alam karena ada investasi yang besar yang menghabisi lahan di sana. Tentu dengan perubahan alam itu kehidupan semua makhluk hidup sana akan berubah gitu, dampaknya. Nah, saya mencoba pemetaan masalah di sini, kemudian elemen-elemen apa aja, instrumen aja, atau subjek-subjek apa yang terlibat di situ. Yang saya bagi-bagi di sini satu masyarakat, di sini satu kebijakan lokal, kemudian macam-macam lah saya bagi-bagi di situ, termasuk posisi media massa. Dengan posisi itu saya coba buat pemetaan masalah, sehingga nanti akan muncul satu elaborasi itu, akan bisa dapat peta kita bahwa ini kelompoknya di sana, yang ini kelompoknya di situ, di situ. Jadi seperti kerja-kerja pers juga, jadi pemetaan masalah itu jadi kerja-kerja pers juga, kerja-kerja investigasi reporting gitu. Kemudian dari sana baru saya melakukan riset atau observasi ke lokasi yang hendak kita jadikan setting karya. Itu biasanya saya cenderung banyak diskusi ngobrol jalan gitu. Kemudian mencari lagi kedekatan referensi, kemudian rupanya misalnya Tulung Selapan ini daerah ini kayak gini dulunya gitu. Nah, kemudian dari sana saya mencoba melakukan banyak diskusi dengan sumber-sumber yang mengerti, yang paham dengan itu. Baik dari sisi lingkungan misalnya, apa sih namanya gambut itu, kenapa ada gambut, segala macam. Nah, saya harus membaca dari perspektif lingkungan yang harus saya selesaikan dulu di situ, kan. Sehingga saya paham benar gambut itu apa gitu. Nah, kemudian menyusun struktur cerita dan teknik penulisan yang khas. Ini biasanya semua kawan-kawan penulis biasanya seperti itu. Setelah data dapat banyak, dia mencoba membangun struktur atau bagan, bagaimana membuat bagan yang nanti dia mau muncul dari mana itu. Dan ini menjadi satu tulisan yang khas, maksudnya seperti ini. Tulisan khas itu maksudnya ketika saya ngomong rawa gambut, saya akan mencari bahasa-bahasa khas di rawa gambut. Jadi suasana dingin, lebah, amis itu harus muncul dalam gaya penulisan saya di situ. Jadi diksinya harus diksi yang lembab ya, tidak ini ya. Tetapi panas, ada uap panas juga itu di situ. Jadi antara yang lembab tapi dia gerah gitu ya. Nah, suasana udara yang gerah, atmosfer, kemudian ambien yang ada di sana,
saya coba bagaimana saya mencari bahasa-bahasa yang bisa menggambarkan ke pembaca bagaimana sih kalau kita ada di lokasi rawa gambut itu seperti apa gitu di lanskap itu. Kemudian baru proses terakhirnya saya mencoba memproduksi karya tersebut dan mencoba bagaimana ini mengapresiasikannya mensosialisasikannya, juga mengundang kawan-kawan yang lain untuk mengapresiasi karya-karya tersebut. Nah itu yang saya nyebutnya ini kan masih pra penulisan sebenarnya ini. Nah kemudian dari sana saya mencoba membuat satu skema-skema yang sederhana, skema metrik yang sederhana, bagaimana karya sastra yang berbasis lokal itu bekerja gitu. Jadi bagaimana karya sastra berbasis lokal itu dia bekerja. Nah saya lihat ada satu metrik ini karya sastra atau novel, entah ini puisi, entah prosa atau esai di sini, atau mungkin juga naskah drama seperti yang saya buat itu. Nah kemudian saya mencoba melihat unsur bahasa di situ. Nah kadang-kadang ada juga kita menggunakan bahasa lokal dicampur bahasa Indonesia juga waktu pembuatan karyanya gitu. Nah itu saya mencoba melihat bagaimana sistem komunikasi masyarakat masa lalu di situ dengan masyarakat yang kekiniannya gitu. Kemudian simbol-simbol yang ada di sana, kode-kode atau bahasa-bahasa ibu. Kalau di Ogan Komering itu kan banyak sekali bahasa-bahasa ibunya gitu. Setiap yang lain kampung aja udah lain bahasanya gitu. Nah saya coba mengidentifikasi itu untuk jadi semacam wilayah kerja gitu. Kemudian unsur cerita juga meliputi sastra tutur. Saya juga coba storytelling ya, karena kita kan masyarakat Melayu storytellingnya bagus, kuat kan. Kita punya sastra tutur, kemudian cerita rakyat, hikayat, dongeng, legenda dan sebagainya. Biasanya itu juga jadi satu bahan-bahan masukan saya untuk membuat karya sastra berbasis lokal itu bekerja gitu. Kemudian gagasan ini juga yang meliputi gagasan itu saya melihat resam, aturan adat di situ, kemudian petua-petua, teks yang menjadi sumber pengetahuan dan sejarah di situ. Yang saya lihat ini ada sisi sejarahnya, yang ini ada sisi ilmu pengetahuannya, ajaran-ajaran yang bisa kita gunakan sampai hari ini dan dia tetap aktual ya. Kemudian yang terakhir baru saya coba di seni artistiknya, artinya bagaimana sih ini, karena ini karya seni, sastra ya seni juga, bagaimana kita melihat bahwa ini bukunya enak dibaca dan ada seni rupanya di situ. Jadi sebuah novel, sebuah sastra itu saya melihatnya sebagai sebuah karya seni rupa juga gitu. Kemudian bagaimana masyarakat membuat tata lahan pertanian di situ. Itu kan mereka menggunakan dengan yang lurus, yang bagus itu, mereka bikin kotak-kotak, parsil-parsil itu yang juga menjadi satu tradisi budaya. Misalnya membuat persawahan, kotak-kotak petak sawah itu juga semacam tata lahan pertanian, arsitektur, kemudian rumah-rumah yang di sana, rumah panggung atau rumah apa gitu. Saya melihat bahwa ya seperti itu. Jadi baik puisi ataupun karya-karya sastra yang lain pasti sangat kuat dilihat sebagai sebuah karya arsitektur juga. Kemudian musik-musik yang dimainkan di sana, musik apa gitu. Kalau saya di teater mungkin akan saya ambil tadut misalnya, untuk pembukanya tadut misalnya itu, dengan liriknya yang saya coba gubah sendiri gitu. Kemudian gerak-gerak gestur tubuh tradisinya lewat tari gitu. Saya coba gestur. Jadi saya melihat juga karya sastra itu ya sebuah gambar, sebuah visual, sebuah film, saya melihatnya itu. Nah itu yang saya yang nanti mungkin kita bisa untuk diskusi dengan teman-teman. Kemudian ada kendala dan tantangan yang saya rasakan dalam proses berkarya dari dulu sampai sekarang itu, yang persoalan teknisnya itu masalah akurasi dan konfirmasi data. Jadi walaupun fiksi karya kita itu, ya kita ngomong kan sebuah novel misalnya, ya itu sebuah karya fiksi, berarti walaupun itu berbasis data-data yang akurat, fakta ya, tapi kita kadang-kadang kesulitan untuk keakuratan data itu dan konfirmasi data. Nah kemudian informasi dan sumber-sumber data sepihak yang kita dapatkan kadang-kadang distorsif. Jadi data itu sudah tidak lagi murni seperti itu, gitu. Terutama data sejarah ya. Bahkan terkooptasi oleh kepentingan tertentu ya. Nah ini juga kadang-kadang menyulitkan kita juga, sehingga kita membuat peta-peta baru. Oh si Anu sini, dan banyak sekali. Misalnya saya mencoba mencari
narasumber-narasumber dari yang berkompeten, misalnya pihak terkait dan akademisi lah misalnya. Nah, saya tidak bisa ambil semua apa yang dibilang sama akademisi itu, karena banyak data-data yang saya konfirmasikan ke lapangan distorsi, jadi tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan gitu. Dan bahkan kamuflatif ya, kamuflatif, dan mungkin kamuflatif yang ya saya melihat sebuah data, sebuah informasi yang sudah terkooptasi. Nah, itu juga menyulitkan kita juga. Kalau kita bicara detail, kira apa fakta yang sebenarnya kita lihat dari hasil riset kita itu. Kemudian independensi ini juga problem juga. Bagaimana saya sebagai seorang penulis menjadi netral di sana, menjadi lebih independen dan tidak mengikuti emosi saya itu. Itu juga kadang-kadang kita terlalu larut, jadi ikut ya tidak rasional lagi kadang-kadang membuat karya karena emosi ya, emosional itu. Jadi asas netralitas dan independensi itu tetap harus dijaga gitu. Posisi kita sebagai seorang sastrawan atau apa gitu ya. Jadi kita mencoba mengkamuflase data, manipulasi data lewat cerita kita itu, dan itu harus bertanggung jawab. Nah, ini yang nyebutnya kata orang itu kejujuran berkarya, mungkin ini ya. Nah, kemudian faktor non teknis itu yang kita rasakan hari ini masalah di daerah itu produksi karya-karya sastra itu seperti di Sumsel, di Palembang itu kita penerbit aja mungkin berapa biji yang ada ya. Yang saya tahu aja, saya ingat saya paling nggak sampai 5 lah yang saya tahu di situ. Dan itu pun antara hidup dan mati juga penerbitnya. Nah, sementara industri perbukuan ini luar biasa besar itu. Nah, tapi fasilitasi penerbit, kemudian bagaimana kita memproduksi karya itu dengan teknologi digital printingnya, itu juga jadi satu persoalan non teknis juga. Kemudian pemasaran. Jadi kadang-kadang kita mencetak buku itu cuma 100, Mbak Dian. 100 dulu. Kalau dulu kan nggak boleh dulu. Waktu perahu saya nyetak 1000 itu karena paling kecil dia 1000 zaman itu kan. Jadi paling kecil kita 1000 buku. Kalau sekarang kita bisa 100, bisa 50 buku ya. Terutama sejak ada anak-anak indie misalnya, buku-buku indie. Nah, ini yang juga kalau bayangkan kalau hari ini kita harus mencetak 1000 buku dan sementara pasar kita nggak tahu kemana pasar itu. Kita belum ada satu komunitas yang khusus, yang khas, yang memang dia bergerak di market pasar buku itu. Nah, kemudian buku kita ini kan sebenarnya bisa juga dalam hari ini kan bisa dipasarkan ke wilayah lebih luas lagi, pasar global. Jadi bagaimana buku itu diterjemahkan, kemudian ada agen-agen yang ada di luar, misalnya di Amerika atau di Prancis, di mana agen-agen itu yang nanti mencoba menerjemahkan buku kita gitu dan memasarkannya di sana. Nah, ini juga belum ada satu jaringan-jaringan yang membuka jaringan itu agar karya-karya teman-teman di lokal itu bisa menasional atau bahkan mendunia. Ya. Nah, itu yang saya melihatnya faktor-faktor kita juga. Terakhir ini saya cuma nanti kita mungkin bisa diskusi ya. Saya cuma sebagai penulis itu saya mencoba bagaimana karya-karya yang saya tulis itu yang berbasis sejarah dan budaya lokal tersebut memiliki efek dan dampak ke masyarakat, khususnya ke pembaca. Jadi bagaimana karya-karya itu memberikan satu media penyadaran, juga media pencerdasan, dan menginspirasi orang untuk melakukan sesuatu perubahan itu. Dan dia juga akan menjadi satu arsip sejarah dan ilmu pengetahuan. Ini nanya capaian-capaian yang kadang-kadang ya mau tidak mau kita harus melihat ke situ. Dalam pertarungan karya yang luar biasa hari ini, ya kita harus ada, walaupun kecil capaian itu, saya pikir ya harus bagaimana setidaknya menjadi arsip sejarah atau arsip ilmu pengetahuan atau arsip sastra lokal gitu. Nah, itu yang sebenarnya kalau kita bicara dampak-dampak karya dari yang kita buat dari isu-isu kelokalan itu. Saya pikir itu dulu, nanti kita mungkin sambung dengan enak diskusi. Jadi saya cuma bikin hamparan bentangan-bentangan aja itu nanti untuk mungkin kita bisa lebih didetailkan dengan diskusi. Saya pikir itu Mbak Dian, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Koni. Sangat menarik ya, dan ini seperti penelitian. Jadi ya kalau membuat sebuah karya sastra itu ada observasinya, kemudian diskusi, wawancara panjang rasanya tuh seperti membuat
itu penelitian. Ya, Ya. bagus sih. Itu menjadi mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi penulis Ya, saya pikir pemula itu materi dan pokok ya, penulis materi yang pokok. lain. Ya, saya Iya. pikir itu materi pokoknya. Ya. Iya, iya. Terima kasih Kak Koni. Yo. Selanjutnya, Wendy sudah siap? Silakan memaparkan apa yang akan disampaikan tentang proses kreatifmu ketika membuat karya sastra dengan data sejarah. Silakan Wendy. Ya, terima kasih Bu Dian, terima kasih Pak Koni izin Pak ya. Izin Pak. Pemaparan Pak Koni tadi sudah menarik sekali ya. Saya jadi khawatir sebetulnya dengan pemaparan saya yang tidak seberapa ini. Kalau Pak Koni tadi proses yang sangat kreatif, saya pikir saya ini tidak kreatif sekali ya. Jadi saya tulis di sini proses tidak kreatif. Oh. Saya mau cerita sebentar, jadi mungkin saya akan cerita tentang kenapa saya menulis barangkali ya, dan mengapa saya memilih tema-tema yang disebut oleh Kak Subhan, misalnya tema-tema yang menyangkut sejarah, tema-tema yang mengangkat data-data lokal. Saya sebetulnya menulis itu mulai tahun 2011 ketika saya sekolah menengah atas, saya kelas 10 atau 11 itu. Saya memulainya dari majalah dinding dan majalah sekolah. Jadi saya bergabung, saya di situ memegang beberapa rubrik majalah dan saya mesti menerbitkan tulisan. Jadi saya dipaksa untuk menulis sebetulnya awalnya. Nah, dari awal dipaksa menulis itu, akhirnya saya terpaksa untuk membaca. Dan dari membaca itu kemudian saya awalnya adalah menyarikan bacaan yang saya baca, kemudian saya tuliskan ulang dalam tulisan-tulisan kecil, artikel-artikel kecil di majalah dinding, di majalah sekolah saya. Nah, kalau di saat itu yang saya baca sebenarnya beragam sekali. Mulai dari majalah Horizon sampai majalah Hidayah. Jadi kalau di sekolah saya, di sekolah-sekolah yang lain misalnya, itu pasti ada majalah Horizon yang dikirimkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di situ ada sisipan kaki langit, di situ lembar-lembar pelajar. Saya menemukan di sini, saya lihat tadi ada namanya dari Lesmana. Saya menemukan puisi salah satunya puisi Nalesmana itu yang saya lihat, wah ternyata pelajar ini bisa juga menulis yang bagus. Dan saya menemukan banyak sekali tulisan pelajar, tulisan sastrawan mapan, dan tulisan telaah dari Pak Sunu Wasono ketika itu. Dan itu yang memberikan saya pemahaman bagaimana belajar meskipun saya berada di Palembang misalnya, sesuatu yang dianggap orang terpinggir dari pusat ya, Jakarta misalnya, yang mempunyai akses yang banyak, tapi lewat bacaan yang itu juga sulit masa-masa itu, saya coba untuk membaca apa saja. Dan kebetulan sekali waktu itu ketika saya SMA itu, ayah saya melihat saya suka membaca, dia langganan Hidayah. Majalah Hidayah kan terkenal sekali dengan majalah yang menerbitkan cerita-cerita dengan penuh hikmah. Nah, tapi yang menarik ketika saya membaca majalah Hidayah itu, yang paling saya senangi itu adalah ketika saya membaca rubrik Rihla. Rihla itu rubriknya isinya mengenai sejarah Islam di penjuru Nusantara dan dunia. Kemudian ada lagi satu rubrik, yaitu rubrik Himmah, diasuh oleh Ibu Eli Mulyadi. Nah, dia menceritakan kisah-kisah pengetahuan, motivasi itu dalam bentuk cerita yang sangat menyentuh sekali. Dan itu membuat saya merasa bahwa ternyata ketika orang berkisah dituturkan dengan menarik, itu akan menarik, akan menyentuh. Dan saya di situ mulai belajar. Tapi saya mengingat lagi sebetulnya ketika kapan misalnya saya mulai tertarik dengan tema-tema yang sejarah, tema lokalitas. Saya ingat bahwa saya dulu ketika sekolah dasar, saya sering main ke perpustakaan dan menemukan ketika tahun 2000-an itu, saya SD, ada penerbit Grasindo, ia menerbitkan banyak sekali buku cerita, serial cerita rakyat dari seluruh penjuru
dari seluruh provinsi di Indonesia. Dan saya menemukan banyak sekali cerita rakyat dari misalnya Kalimantan Barat, Madura, Semarang, Lombok, Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan misalnya saya nemu ada 2 buku. Ada yang dikarang oleh Pak Beyas, ada kemudian Purhendi dan Koko P. Bayrawah. Saya menemukan, oh ternyata ada ya orang di dekat saya yang menulis, dan itu diterbitkan oleh penerbit besar. Dan saya juga membaca misalnya buku ensiklopedia, membaca buku ensiklopedia bumi, benda antariksa, mitologi-mitologi dari berbagai masa. Dan ketika SD itu juga saya menemukan buku IPS. Saya senang sekali baca buku IPS dulu, dan di buku IPS itu, di buku terbitan Erlangga kelas 3 atau kelas 4, saya menemukan tulisan sejarah pelajaran mengenai sejarah-sejarah kerajaan di Indonesia, dan di situ ada tulisan sejarah kerajaan Sriwijaya. Saya baru tahu bahwa kerajaan Sriwijaya itu adalah imperium maritim yang terbesar di Asia Tenggara dan letaknya di Palembang. Saya jadi berpikir, di Palembang di mana tempat dulunya istana-istana atau pemukiman rakyat-rakyat Sriwijaya. Dan saya pikir mungkin apakah di Pelaju, di tempat saya tinggal, itu adalah pemukiman Sriwijaya. Nah, itu yang membuat saya imajinasi, karena minimnya akses tentang itu, jadi saya lebih banyak berimajinasi, oh jangan-jangan di sini ada Sriwijaya. Nah, di SMA ketika misalnya saya ketemu banyak teman yang memberikan saya bacaan yang menarik, kemudian internet saat itu, Facebook sedang booming-boomingnya 2011. Di Facebook orang bisa menemukan apa saja. Dan di Facebook saya menemukan banyak sekali orang saat itu menuliskan cerita di catatan Facebook misalnya. Kemudian penulis-penulis mengupload tulisannya di Facebook. Kemudian saya bisa menemukan cerita, saya bisa menemukan penulis cerita, saya kemudian menambahkannya sebagai teman, dan saya bisa mengomentari statusnya. Dan ketika itu saya merasa menemukan grup menulis di Facebook misalnya. Ada diskusi fiksi menulis fiksi, membaca fiksi, ada grup Dapur Sastra Jakarta, dan saya membayangkan seandainya saya tidak lahir di era itu, saya tidak akan mendapatkan kemewahan untuk berinteraksi dengan para penulis. Saya bisa membaca cerita lewat internet, dan saya pikir itu salah satu kelebihan dari generasi kami, bisa mengakses bacaan dari manapun meskipun berada dari tempat yang jauh dari pusat. Nah, mengapa saya bicarakan itu? Karena saya pikir bahwa ketika membicarakan bagaimana proses kreatif menulis atau proses tidak kreatif dalam menulis, itu adalah juga kita melihat sejarah menulis adalah sejarah membaca. Ketika kita membicarakan apa yang kita tulis, itu adalah efek dari apa yang kita baca. Apa yang saya baca, misalnya ketika saya ingat-ingat kenapa saya suka sejarah ya. Oh, ternyata ketika SMA saya tuh terpukau sekali ketika menemukan buku Romo Mangun, Burung-burung Manyar. Saya sebetulnya bukan orang Jawa. Saya tidak ngerti wayang-wayang atau Ramayana. Sampai teman saya ngomong kalau misalnya saya menemukan cerita wayang, saya pasti akan menyingkir dari situ karena saya tidak mengerti. Tapi ketika saya menemukan Romo Mangun, Burung-burung Manyar, itu kan kental sekali dengan simbolisme wayang. Bahkan tiap-tiap judulnya itu menggunakan idiom Jawa wayang, kemudian menggunakan karakter-karakter hewan, dan bahkan pembukaannya Blencong. Bukan proloh, tapi Blencong. Blencong itu kan khas sekali ketika orang ingin memainkan wayang. Nah, Romo Mangun menurut saya menarik. Kenapa saya pikir menarik? Karena dia menghadirkan tokoh yang anti republik. Dia menghadirkan sosok Teto yang anti republik, membenci Perdana Menteri Syahrir. Jadi ketika orang semua itu memuja-muja kemerdekaan, Romo Mangun hadir dengan semangat yang berbeda. Dan saya pikir itu menarik ya, bagaimana sastra bisa mengakomodasi cerita-cerita yang berbeda. Kemudian saya menemukan juga Linda Kristanti ketika dia menulis satu hal yang sangat politis tapi dengan sangat menyentuh. Saya sangat suka sekali buku-buku Linda. Semua bukunya mungkin saya sampai dibilang temanku,
eh, kamu ini menulis ulang cerita Linda saja sepertinya. Meskipun saya misalnya belajar dari Linda bagaimana cara ia menyajikan data di dalam cerita, dia bisa mengolah data-data yang kita pikir tidak mungkin bisa masuk dalam cerita fiksi, tapi ternyata bisa dan dituturkan dengan sangat menarik sekali. Itu yang coba terus saya pelajari sampai kini. Saya juga menemukan 2011 ketika Benny pertama kali muncul, saya akhirnya menemukan ternyata tidak hanya Putu Wijaya, tidak hanya Raudal Tanjung Banua yang menulis menarik. Saya menemukan Benny misalnya, mengapa saya pikir saya terpukau waktu itu dengan Benny, karena saya pikir cerita-cerita tentang Sumatera Selatan itu nggak bisa ditulis, tapi Benny ternyata bisa menceritakan apa saja, mulai dari cerita rakyat yang dia ceritakan kembali, kisah Sumir mengenai cerita hantu, petualang kolonial di kaki Gunung Dempo, tentang anyaman purun yang sederhana sekali, hingga kisah-kisah mengenai veteran yang tersisih dari kehidupan. Nah, dari 3 orang itu dan banyak penulis lain, saya belajar bagaimana ternyata cerita itu dapat menceritakan kembali sejarah dan data-data yang dekat dengan kita dengan sangat menarik. Nah, saya juga menemukan Ibu Frida Amran dulu di Berita Pagi, dia rutin sekali menulis. Jadi di Berita Pagi, saya pikir sampai sekarang di periode 2011 sampai 2018 adalah salah satu media yang sangat beres mengelola lembaran budaya, karena di situ Ibu Frida menghadirkan cerita-cerita mengenai arsip-arsip Belanda yang tidak bisa kita baca. Jadi Ibu Frida ini sudah tampil kemarin di webinar hari kedua. Bu Frida ini seorang antropolog Sumatera Selatan yang tinggal di Belanda. Di halaman Palembang Tempo dulu ini, Ibu Frida banyak sekali menulis, menerjemahkan, terus mengomentari arsip-arsip Sumatera yang ada di Belanda. Jadi saban minggu saya punya tradisi dulu membaca Berita Pagi, terus mengarsipkan halaman Palembang Tempo dulu dan halaman budayanya. Nah, di fase itu juga saya ketemu dengan Pak Johan Hanafia. Pak Johan ini dulunya saya kenal ketika dia mengisi acara sejarah dulu ya di PAL TV. Dia menghadirkan sejarah dengan sangat dekat kepada orang Palembang. Jadi apalagi dia adalah orang yang termasuk menulis cerita, menulis tentang Palembang. Kalau dipanggil semua penulis-penulis yang berjasa atau saya berutang banyak kepada mereka, pasti akan sampai besok juga nggak selesai. Nah, saya menulis itu karena misalnya ketika saya nulis Kembalinya Kapal Da Puntahiang, saya tuh mendengar cerita bahwa ada ditemukan dayung kapal di Karanganyar. Ternyata katanya menurut penelitian patahan dayung kapal itu adalah kapal Sriwijaya. Saya kemudian itu tadi imajinasi, pakai rumus what if, kan pengarang biasanya pakai what if. Bagaimana seandainya? Saya mikir bagaimana seandainya kalau kapal Sriwijaya yang hilang itu kembali dan dia hadir seperti kapal hantu Flying Dutchman misalnya. Saya membayangkan kenapa dia kembali misalnya. Saya juga suka isu-isu lingkungan nih. Mungkin juga karena dulunya membaca tulisan Pak Koni ya. Saya ingin mengetengahkan isu bagaimana sekarang misalnya Kota Palembang yang dulunya disebut kota air sudah membelakangi air dan tidak ada lagi rawa-rawa, sungai, semuanya sekarang sudah menjadi perumahan, sudah menjadi pemukiman. Atau saya misalnya berpikir, saya nulis Penunggu, judulnya Penunggu. Ini berangkat dari apa? Berangkat dari saya membaca bahwa ternyata Pulau Kemarau itu bukan satu pulau yang tercipta karena drama dramatis Tan Bun An dan Siti Fatimah. Saya dapat membaca bahwa Pulau Kemarau itu bahkan adalah satu benteng pertahanan yang
yang sangat tangguh sekali pada masa Kesultanan Sriwijaya. Jadi perbedaan-perbedaan inilah yang membuat saya tertarik untuk menulis, karena menurut saya menulis cerita sejarah itu adalah usaha mengisi ruang kosong. Ada ruang kosong di situ. Kapal Sriwijaya yang belum kita ketahui apakah itu benar-benar ada, atau misalnya cerita Pulau Kemaro yang di situ apakah memang benar cerita tentang Tan Bun An, apakah itu adalah usaha untuk menutupi sesuatu yang lain misalnya. Ternyata itu adalah konstruksi politik dari Orde Baru misalnya untuk menghilangkan sejarah kekerasan 1965. Nah, dalam menulis sejarah misalnya ada pertentangan bahwa apakah sejarah bisa ditulis. Saya pikir bisa ya, karena kalau kita lihat misalnya kalau ada lingkaran, ada 360 derajat sudut pandang. Ketika kita melihat dari sudut berbeda pasti akan menghasilkan penglihatan yang berbeda. Misalnya ketika kita melihat satu kecelakaan, itu bisa diceritakan dari banyak versi kan. Misalnya versi orang yang kecelakaan, versi orang yang menabrak, versi orang yang berdiri di pinggir jalan, versi orang yang duduk di bis yang sedang melaju. Itu membuka peluang sekali. Jadi sejarah yang ada itu bisa diceritakan kembali dari sudut pandang yang berbeda, dan itu saya pikir menarik karena kita tidak tahu misalnya ketika Sultan Mahmud Badarudin II diasingkan di Ternate, itu kan cerita catatan Belanda ya sudah diasingkan saja, tapi kita tidak tahu bagaimana perasaannya, dan itu satu hal yang bisa diolah lewat cerita. Nah, ketika saya awal penulisan itu saya sempat mengirimi Bu Frida Amran 3 cerita pendek saya yang ada di Kawan Lama. Saya minta komentar dia. Kemudian dia memberi komentar yang berharga sekali. Yang itu memberikan saya pelajaran bagaimana memasukkan fakta sejarah. Misalnya saya menulis saat itu di Pembuangan Sultan, di cerita Pembuangan Sultan, saya menulis bahwa ketika Perang Palembang itu Belanda dari Muara Sungsang ke Palembang perlu waktu berbulan-bulan. Terus Ibu, karena apa? Saya pikir karena dulu saya baca, di sepanjang Sungai Musi itu dulunya dicerucup kayu seperti yang digambar Pulau Kemaro tadi. Dicerucup kayu, terus masyarakat itu melarung rakit api. Jadi itu yang menahan pasukan Belanda. Ternyata kata Ibu Frida enggak sampai berbulan-bulan, tapi dalam hitungan pekan sudah sampai. Nah, kemudian saya juga nulis di perairan di sepanjang Sungai Musi itu banyak ditumbuhi oleh pohon kelapa. Terus Ibu Frida juga bilang, apakah benar pohon kelapa? Apakah bukan pohon sagu? Karena pohon kelapa itu bukan pohon yang endemik di Sumatera Selatan. Nah, itu memberikan saya pelajaran bahwa ketika kita ingin menulis sejarah, ketika kita ingin memasukkan detail, itu satu hal yang penting sekali. Karena seperti kata banyak banyak penulis, banyak kritikus bilang bahwa iblis itu ada di detail. Jadi hati-hati dengan detail kecil, ketika detail kecil itu bisa mematahkan semua cerita yang sudah kamu bangun. Bagaimana sebenarnya menulis sejarah? Saya pikir ada 2 cara ya. Ada 3 cara. Pertama, menulis berdasarkan arsip. Jadi kita membaca arsip, kemudian kita menulis. Atau kita dengan berdasarkan ingatan. Kita wawancara nenek kita. Saya dulu cerita Perang Lebah yang dapat anugerah terpuji dari Balai Bahasa itu bermula dari cerita nyai saya, dan itu kemudian saya kembangkan, dan ya itulah versi yang saya tampilkan untuk memberikan perspektif lain mengenai penjajah dan mengenai para pemimpin pada masa kolonial. Nah, tetapi sebetulnya yang ketiga menurut saya yang bisa dilakukan adalah dengan membenturkan arsip dan ingatan. Ketika ada yang tidak klop, ketika seperti yang contoh Pulau Kemaro tadi, ada yang tidak klop antara arsip dan ingatan orang-orang sekarang. Nah, itu peluang sekali untuk ditulis sejarah. Mungkin itu Bu, sebagai pengantar, mungkin terlalu panjang juga ya. 18 menit saya lihat. Enggak apa-apa. Ya, saya kembalikan ke Ibu. Ya, terima kasih Wendy. Bagus juga ya, inspiratif begitu ya. Bagaimana proses kreatif Wendy ketika menulis sastra
yang berdasarkan sejarah atau pengalaman. Nah, silakan para Bapak dan Ibu yang ada di sidang seminar ini bertanya kepada Kak Koni atau kepada Wendy mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik malam ini. Silakan. Adakah? Kalau boleh hostnya ikut komentar. Oh gitu. Ya, ya tadi ya menarik sih ya antara ya kalau belum ada yang nanya berarti saya yang ngomong terus. Atau saya hostnya ikut komentar. Ya silakan. Oke, silakan Pak Ahmad Suban. Dua-duanya menarik dari saya. Ya. Memang bisa dibilang ini standar seperti proses kreatif penulis pada umumnya, sebagaimana kita bisa lihat di banyak sekali cerita para penulis di buku-buku proses kreatifnya Gramedia itu entah berapa jilid sekarang. Cuman saya melihat ada yang khas tentu saja adalah data atau proses menggali sejarah lokal itu, ya kan? Yang mungkin ya perlu ada semacam ada semacam kode-kode yang bisa dipahami oleh sebutlah orang setempat misalnya, atau bisa akrab dengan orang-orang yang menjadi sumber dari data atau budaya lokal, sejarah budaya lokal itu. Nah, tapi yang ingin saya komentari ya, aku mulai dari Wendy gitu. Yang ku tangkap adalah jadi sebetulnya seorang penulis atau kerja seorang penulis itu bukan kerjaan yang soliter ternyata. Iya, ketika menulisnya gitu ya. Tapi ternyata sebelum melakukan proses menulis itu kerja orang sekampung gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa kenal dengan orang ini, dia kenal dengan dia menonton Johanna Navia, membaca bukunya, kemudian dia bergabung di grup Facebook, gitu. Ya itu juga kampung gitu kan, kampung digital gitu kan. Kemudian juga bagaimana dia berkomunikasi dengan Bu Frida Amran gitu. Jadi untuk menciptakan seorang penulis itu butuh peran orang sekampung gitu. Atau sebetulnya ada lingkungan yang membentuk seorang Wendy atau mungkin Wendy yang lain. Nah, ini ingin aku kaitkan dengan atau aku lontarkan juga ke Bung Koni gitu kan. Kira-kira kampung kita ini gitu, masyarakat kampung kita ini sudah cukup menciptakan atmosfer yang kondusifkah untuk itu, ya kan? Ya atau tidak, jawabannya mungkin pertanyaannya adalah lantas bagaimana gitu kan. Oke, itu sih. Kalau untuk Wendy tadi mungkin ya saya ingin konfirmasi saja itu betul nggak? Itu betul sekampung gitu kan. Dan untuk Bung Koni pertanyaan tadi. Terima kasih. Ya, baik Pak Subhan. Dua pertanyaan satu untuk Wendy dan satu untuk Kak Koni. Silakan Wendy. Iya, ini sebetulnya Kak Subhan ini bisa dibilang salah satu orang yang ini juga ya, berjasa juga. Saya berutang banyak. Saya ketemu dengan beliau ini 2013. Awalnya dulu kita ngomongin sastra secara umum. Kemudian ketika ternyata minat kita itu mirip-mirip ya. Saya baca Pram, dia baca Pram. Dia suka sejarah, saya juga suka sejarah. Dan ketika fase 2013 itu kan masih sulit sekali sebetulnya, belum ada dulu marketplace kayak Shopee, Tokopedia, toko-toko buku daring. Jadi susah sekali untuk mendapatkan buku-buku bacaan yang berkualitas. Saya dulu mesti pesan ke akun-akun Facebook untuk cari buku-buku yang ingin saya baca. Nah, kemudian Kak Subhan misalnya beberapa tahun belakang
ia mengumpulkan banyak pustaka mengenai sejarah, budaya, sastra yang ada di Sumsel. Juga dia menjadi penyuplai buku. Itu memang saya percaya bahwa proses kreatif itu dibangun oleh, saya nyebutnya ada pasar dan kamar. Ketika misalnya saya mau cari inspirasi, saya dulu ke pasar saja. Saya sering dulu ketika kuliah, misalnya pulang kuliah dari Indralaya, terus berhentinya di pasar, terus jalan sepanjang Sudirman itu. Karena apa namanya? Dulunya karena nggak ada duit kan, nggak ada duit untuk nyambung bis lagi, misalnya mau ke Gramedia Atmo, saya jalan. Tapi sepanjang jalan itu saya melihat banyak orang, banyak karakter orang, dan saya belajar melihat, oh iya, ternyata cerita orang-orang yang ada di pasar, orang di sepanjang Jalan Sudirman ini menarik juga ditulis. Saya nulis satu cerita toko buku misalnya, itu sebenarnya cerita tentang toko buku tua yang ada di Sudirman. Jadi saya percaya sekali kalau untuk mencari inspirasi kita perlu ke pasar, melihat orang, mengamati orang, mewawancarai orang, membaca buku, bertanya dengan banyak orang. Tapi ketika menulis itu kerjaan soliter, artinya kita di kamar sendirian menulis suntuk. Nah, tapi itu fase-fase saya nulis kawan lama. Ketika saya misalnya jurnalis, saya dulunya di Sumatera Express, saya akhirnya terpaksa bisa nulis di mana saja karena itu tadi deadline tenggat, harus menulis. Tapi itu tadi juga saya tidak akan bisa menulis ketika saya tidak bisa mewawancarai orang, tidak dapat fakta atau apa. Jadi saya pikir mirip-mirip seperti kata Pak Koni tadi, mirip-mirip juga kerja jurnalistik, kerja sastra itu. Kita cari informasi, cari ide, cari gagasan, tapi ketika menulis itu persoalan diri sendiri. Kalau istilah ada satu penulis, untuk menyelesaikan tulisanmu sebetulnya kamu cukup beli 1 kilo lem saja, terus oles lemnya di kursi, terus duduk, selesai. Sampai selesaikan tulisanmu sampai itu selesai. Jadi saya sepakat sebetulnya ada proses ke pasar dan ke kamar dalam menyelesaikan tulisan. Itu, Bu Dian. Iya. Jadi cara menggali sejarah, menggali data itu orang masing-masing ya. Ternyata tidak semuanya sama. Kalau Kak Koni tadi dengan yang diskusi dan seterusnya, wah heroik gitu kalau menurut saya. Nah, tapi Wendy dengan cara begitu. Nah, selanjutnya silakan Kak Koni untuk menjawab pertanyaan dari Pak Subhan mengenai apakah masyarakat sudah memiliki atmosfer untuk dijadikan sebagai yang kondusif gitu, dijadikan sebagai sumber data, gitulah kira-kira. Silakan Kak Koni. Makasih. Jadi saya kalau melihat ya masyarakat itu memang ya masyarakat ya bagian dari satu bentang ya. Saya selalu melihat bahwa ketika membuat sebuah karya saya melihat bentang lanskap. Ya. Jadi seperti yang dibilang Wendy ketika cerita Pulau Kemarau tadi, ya Ibu Prida kan cerita lanskap itu. Jadi sejarah dalam bentuk tekstual atau literer itu banyak benar harus melakukan konfirmasi gitu. Mungkin sebagai pintu masuk, iya saya melihat secara tekstual ya, secara literer ya. Tetapi kalau secara fakta, saya mencoba mendekati dia dengan bentang alam. Jadi posisi-posisi yang logis itu di situ, seperti kasus Pulau Kemarau tadi, itu salah satu soalannya kita tidak dari bentang alam. Kalau kita di sini kan sungai. Saya melihat bahwa kehidupan masyarakat masa lalu adalah kehidupan di sungai. Jadi ya nama-nama sungai, nama-nama tumbuh-tumbuhan itu menjadi satu identitas. Nah dari sana saya tidak menulis sejarah secara tekstual bahwa saya membaca buku ini saya akan mengutip itu, tidak. Tetapi saya mencoba apa yang bisa saya maknai dari cerita itu
yang bisa saya konfirmasikan dengan kehidupan hari ini, misalnya persoalan tentang alam lingkungan, persoalan tradisi masyarakat yang sudah mulai bergeser. Nah, apakah iya masyarakat hari ini yang disebut Suan itu adalah masyarakat yang memang masyarakat origin, masyarakat yang masa lalu, yang masyarakat tradisi masa lalu. Nah, itu kan kita harus, aku mencoba melihatnya dari ini, dari bentang alam. Misalnya saya melihat di Oki, Oki ini bentang alamnya seperti ini. Di sana ada Sungai Kombre, di sana ada Sungai Ogan, sungai perlintasan sungai itu saya melihat bahwa ada kehidupan masa lalu. Jadi sungai itu sebagai sebuah saksi sejarah juga saya melihat situ. Nah, jadi saya mencoba menafsir ulang itu kehidupan masyarakat sungai pada saat itu mendekati mereka. Dan di sana ternyata memang dari proses sungai itu terjadilah semacam mungkin diaspora dari daerah hulu ke hilir, sehingga di Oki ada orang Ogan, ada bahasa-bahasa gitu, macam-macam bahasa ada di sana. Sejak kapan orang Ogan ada di sana? Nah, ternyata kita melihat bahwa kehidupan Sungai Ogan itu, saya melihat ya sungai yang paling ramai pada saat itu, sungai yang luas gitu ya. Sehingga ada istilah Ogan Komering Ilir, Ogan Ulu, segala macam itu. Memang dia sungai besar. Artinya aktivitas masyarakat pada masa itu pasti tertumpuk. Kalau kita ngomong sekarang ini ya jalan besarnya lah, jalan hidupnya itu di Sungai Ogan. Nah, saya melihat dari situ. Jadi kalau kita temukan di suatu wilayah itu masyarakat yang bukan identik dengan wilayah pesisir misalnya, kehidupan yang masyarakat huluan, saya mencoba melihat dari bentang alam itu. Jadi bagaimana menulis ulang sejarah itu dalam pembacaan lanskap itu yang saya lihat itu. Jadi saya tidak membaca secara teks lagi, karena kenapa? Sulit mengkonfirmasikannya. Banyak sekali versinya, versi yang ditulis oleh Belanda juga ada gitu. Nah, jadi yang cerita nenek moyang kita juga ada gitu. Nah, saya melihat kemudian dari legenda-legenda juga, dari folklornya juga gitu. Banyak sekali itu yang kita harus mengkonfirmasikannya gitu. Nah, sementara kita membuat karya ini kan benar kata Wendy tadi, ada masa deadline-nya gitu kan. Ada durasi gitu yang harus kita kejar. Kadang-kadang, ini udah kelamaan, novel saya udah hampir 4 tahun belum juga jadi gitu. Karena banyak hal-hal yang belum terkonfirmasikan di situ. Sehingga itu resiko-resiko kita ketika membuat sebuah karya yang harus dikonfirmasikan ke masyarakat banyak. Gitu. Bahwa kita hadir di situ, kemudian kita hadir dengan kawan-kawan yang terkait, misalnya orang-orang konservasi, orang-orang arkeologi yang meneliti khusus di lahan basah misalnya. Gitu. Nah, kita mencoba mendekati itu. Kemudian fakta-fakta, bukti-bukti bagaimana kita mencoba menginterpretasikan, memahami artefak-artefak, kemudian bagaimana melihat prasasti-prasasti misalnya, bagaimana pada masa itu di abad kesekian gitu. Nah, kemudian kita melihat lagi masa di hulu ketika sebelum Masehi, tradisi peradaban megalitikum misalnya, beragam masa-masa batu itu. Banyak sekali hal yang di situ yang kita kadang-kadang kita bingung mau menulisnya dari mana ini mau ditulis itu. Nah, kalau dalam konteks sejarah kita secara tekstual membacanya, makanya saya mencoba bagaimana membuat satu sejarah itu dalam pendekatan lanskap itu. Jadi saya melihat lebih lanskap itu tidak bohong, dia lebih fair ya, karena alam yang bentuk dia gitu, dan kehidupan tradisi peradaban yang bentuk dia. Nah, saya melihat bukan yang ditulis orang per orang gitu. Jadi saya lebih ada kemungkinan masuk ke ruang itu, Mbak Dian. Saya dorong itu sayanya agak lebih rasional saya melihatnya gitu kan. Sehingga saya tinggal mengukur ada perubahan apa pada masa periodik waktu itu. Pada fase sekian tahun sekian ada perubahan apa. Hari ini terjadi perubahan luar biasa. Ternyata lanskap budaya kita itu sudah dikepung oleh perkebunan. Nah, itu yang membuat kegelisahan saya kenapa saya hari ini terus bicara tentang pesisir gitu. Kenapa ribuan jutaan hektar habis lahan kita itu dikelola untuk sektor ekonomi. Nah, saya melihat kalau ini tidak di stop, kalau saya sebagai seorang sastrawan tidak menuliskan itu, tidak ada lagi jejak sejarah nanti ke depan gitu. Saya melihat bahwa ini akan jadi buku sejarah juga. Novel saya ini akan jadi buku sejarah. Puisi-puisi saya akan jadi sebuah buku sejarah. Jadi ketika orang mau bicara sejarah pesisir, dia tidak mencari buku sejarah, dia membaca novel gitu. Nah, saya menginginkan seperti itu. Jadi bagaimana kita mencoba kondisi real hari ini adalah habis tentang alam. Kita akan bisa bicara lagi tentang sejarah, tentang masa lalu yang romantik itu. Jadi hampir nggak ada lagi itu. Yang ada bagaimana peradaban masyarakat baru yang muncul di situ, yang kita tidak tahu identitasnya seperti apa gitu. Nah, itu yang kalau coba ngomong masih ada nggak itu atmosfer itu? Ya saya pikir masih ada sih sebenarnya, tapi hampir habis gitu.
hampir lenyap gitu. Masih ada. Nah, kita memungut-mungut sisa-sisa jejak itu hari ini. Jejak-jejak yang masih ada yang hampir lenyap itu. Nah, saya mencoba mengumpul-kumpulkan itu. Saya coba kumpul-kumpulkan itu yang masih bisa dikonfirmasikan lewat pendekatan lanskap tadi. Jadi itu yang menurut saya menulis sejarah di latar budaya lokal itu ya, saya melihat lanskap itu, saya pikir itu Mbak. Ya, terima kasih Kak Koni. Jadi ya kedua narasumber ini memiliki cara mendapatkan data itu berbeda-beda. Satu textbook dan satu lagi ke lapangan. Dan ya itu masing-masing ciri khas penulis itu memang memiliki cara yang berbeda. Nah, Pak Subhan, apakah ada pertanyaan lain? Apakah ada sanggahan atau gimana? Kalau cukup, silakan yang lain. Apakah ada pertanyaan? Tadi sepertinya ada. Mbak Dian, saya Alpansah. Oh ya, Pak Alpansyah. Baik, terima Silakan, kasih Mbak silakan. Dian. Ya. Ini sudah lama juga tidak bertemu. Iya. Kemarin saya main ke Balai Bahasa, tidak ketemu Mbak Dian. Bung Koni, ya. Assalamualaikum Bung Koni. Enggak piket. Yo. Ya, Bung Koni ini adalah guru saya, kakak saya, teman saya. Ya. Jadi sebuah kerinduan pada malam ini, bahagia sekali saya dapat bertatap layar. Kemudian tentu saja kepada adinda saya, Wendy Permana. Ya, salam kenal Adinda. Baik. Pertanyaan saya lebih kepada sebuah kerinduan sebenarnya. Bukan pertanyaan dalam pengertian kerinduan ingin melihat karya dari Bung Koni, dari Bung Wendy itu lebih dekat lagi. Bung Koni sudah memaparkan bagaimana proses kreatifnya, dan saya sangat malam ini saya terkagum-kagum dan kembali mendapatkan banyak sekali pelajaran dari Bung Koni bagaimana proses dia berkreativitas ya. Dan jujur sebenarnya ini level desertasi. Kalau kita angkat ke akademisi itu hampir menyamai ke level disertasi gitu. Begitu prosesnya itu sangat rumit, sangat teliti, detail. Tinggal hanya ada barangkali validasi terhadap instrumen barangkali itu yang menurut saya. Selebihnya itu bisa dipatok walaupun sejak novel atau cerita itu bersifat fiktif dan dia tidak bisa dijadikan data sejarah, namun basic sejarahnya bisa diyakini sebagai sebuah sejarah karena dia memang berasal dari data sejarah. Lalu Bung Koni, saya ingin tahu lebih jauh belajar lebih jauh. Tentu saya tadi ada beberapa persoalan-persoalan yang muncul terutama pada produksi karya begitu ya. Kemudian bagaimana penerbitannya. Di sini saya ingin belajar lebih banyak lagi. Mohon kisah inspiratifnya bagaimana cara Bung Koni mengatasinya sehingga kita bisa dapat berbagi. Lalu barangkali kalau boleh saya mengalamatkan kemudian, tapi bukan kemudian di sini kan sebagai moderator, bukan sebagai institusi, tapi kalau boleh saya bertitip barangkali karena di Balai Bahasa. Adakah semacam keberpihakan atau fasilitas yang bisa menjadi jembatan bagi para sastrawan dalam meningkatkan produktivitasnya. Jadi ada sangat baik sekali kalau misalnya novel-novel ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Nah ini barangkali tidak akan bisa diselesaikan sendiri oleh sastrawannya. Ini perlu ada unsur dari pihak
pemerintah yang menjadi fasilitas. Nah, mungkin saya ingin mengintip barangkali dari Budian, ingin mengintip walaupun barangkali pada saat ini tidak ada kompetensinya menjawab itu. Adakah barangkali yang bisa muncul di situ? Kemudian kepada Adinda Wendy Permana, juga jelas mengatakan bahwa dia akan mengisi kekosongan-kekosongan itu. Terima kasih Adinda. Itu barangkali suatu trik, barangkali satu strategi yang dapat dijadikan pedoman atau semakin salah satu trik yang dapat dijadikan semacam guide of writing bagi penulis-penulis bagaimana mengembangkan ide. Salah satunya adalah mengisi kekosongan dari ruang-ruang sejarah. Barangkali bagi saya sangat menginspirasi sekali. Itu saja barangkali yang mungkin pertanyaan saya lebih pada unsur kerinduan saja ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lama sekali tidak berjumpa ya, Pak Alfansa. Sudah berapa puluh tahun rasanya sudah. Oh tidak, barusan ke Balai ya tempo hari ya. Iya lupa. Jadi pertanyaan untuk yang dua narasumber dulu ya Pak ya, nanti yang dari Balai Bahasa kan titip pesan saja ya, nanti saya sampaikan. Silakan Kak Koni menjawab pertanyaan dari Kak Alfansyah. Yuk, makasih. Saya juga nanya Mbak Dian, ketemu adik lama ya. Jadi Alfansa ini saya bertemu dengan dia ketika saya membuat satu tabloid ya, Pan ya. Tabloid yang umurnya cuma berapa hari, berapa penerbitan. Tabloid itu setelah era reformasi kita buat tabloid yang memang ke arah ekonomi dan politik gitu. Tapi pada saat itu kita rapat diskusi dengan ownernya dan juga pimretnya, pemimpin redaksinya. Kita maunya yang jurnalisnya dari kampus gitu loh. Pada saat itu kita mencoba benar-benar merekrut kawan-kawan dari kampus yang ya dalam tanda petik masih idealis lah. Nah kita coba di situ dan salah satunya Alfansa ikut bergabung di situ di tabloid itu. Dan memang topik-topik tabloid itu memang mengupas habis. Karena dia mingguan, jadi dia banyak investigasi reporting dan liputan-liputan khusus di situ. Yang akhirnya ownernya menyerah gitu kan, karena banyak sekali musuh. Tiap terbit ada musuh baru, dia ngomong gitu. Tiap terbit ada musuh baru gitu. Nah jadi akhirnya tabloid itu kalau nggak salah cuma beberapa kali penerbitan, kemudian kita tutup. Saya berpisah, Mbak Dian dengan Alfansa. Saya itu waktu itu masih kerja di RCTI juga gitu ya. Nyambi juga saya di RCTI. Dan dia masih di kampus pada saat itu masih belum selesai ya waktu itu, karena belum selesai. Dia ada di Lampung juga pada saat itu, ada juga yang masih aktif sekarang si Juen ya, Juendra yang sekarang masih Juen itu. Dan itu juga Juen juga, kemudian ada Padilla Sari yang waktu itu sudah magang di Tempo ya, kerja di Tempo, itu anak-anak mahasiswa. Dan salah satu skripsinya tentang Talang Sari ya, tentang kasus Talang Sari kita terbitkan waktu itu. Jadi skripsi dia tentang Talang Sari itu, dan ternyata momentum pas pada saat itu karena lagi ada upaya islah ya antara Endro Priyono dengan keluarga korban Talang Sari itu. Nah jadi di situ saya nggak tahu lagi, saya pantau dia ini kok di Indonesia apa di mana gitu. Bolak-balik saya lihat dia posting-posting Facebook ya, dia terus sebagai pendidik gitu. Dan alhamdulillah saya senang karena hari ini ketemu gitu dalam posisi ya udah jadi orang hebat ya. Kalau sekarang itu nggak bisa lagi gitu. Jadi Alfansa udah jadi orang yang hebat hari ini. Ya, nah saya pikir itu Mbak. Dan jadi ada kerinduan nostalgia ya dalam konteks karya gitu. Tapi saya melihat Alfansa juga masih terus menulis juga gitu. Terus pekarya juga. Nah itu saya mengamati juga dari jauh ya. Walaupun belum sempat diskusi ketemu lagi, nggak tahu nih hari ini dia ada di mana, di Palembang, di mana, apa di Malaysia sana, apa di mana tuh? Ya Pan, kamu di mana Pan? Ya terima kasih. Tadi di Kaledoni.
Oh, di Kaledoni ya? Kaledoni, Kenton. Oh ya, nanti kita kontakkan ya. Ya, aku di Palembang, bolak balik aja ya. Jadi Mbak, tadi saya melihat bahwa memang apa ya, problem kita sebenarnya saya mencetak buku itu masih swadana. Jadi mencetak buku itu saya belum ada, berapa kali saya cetak buku masih biaya saya sendiri. Jadi belum ada semacam penerbit yang misalnya mendatangi saya, berupaya, dan saya juga belum mencoba menawarkan juga ke penerbit itu. Dan kemudian tadi bilang apa, bahwa kita butuh penerjemah dia. Penerjemah sehingga karya kita bisa dilempar kemana gitu loh. Jadi mungkin kita bukan bicara opla, tapi bicara tentang apresiasi karya juga ya. Apresiasi karya juga sehingga karya ini muncul di perpustakaan di mana aja gitu. Kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa gitu. Nah, itu yang mimpi-mimpi kita sebagai penulis sebenarnya ke arah sana gitu. Bagaimana karya-karya kita itu bisa ada orang menerjemahkan karya-karya itu dan kemudian dia membahas karya-karya itu dan masuk ke ke jurnal atau kemana atau ke sebuah perpustakaan di luar. Itu juga sebenarnya salah satu bentuk apresiasi ataupun capaian-capaian kerja kita gitu. Nah, itu yang saya melihat bahwa di Palembang, di Sumsel memang belum ke situ, dan bukan cuma di kita aja ya, secara nasional juga seperti itu kondisi sekarang ini. Jadi ke depannya ya mungkin kalau Subhan tadi bilang tornya itu tantangan ke depan apa ya, tantangan ke depannya itu sebenarnya bagaimana buku-buku ini habis ini mau diapain gitu, udah terbit gitu. Kadang-kadang saya bikin buku Metronom Rawa itu nggak ada nafsu sama sekali untuk mencoba launching, mau mencoba diskusi bukunya, karena saya pikir akan muter-muter itu juga nanti itunya. Belum ada momen yang pas bahwa buku ini harusnya kan begitu terbit kita bagaimana kita bahas itu. Nah, saya melihatnya bahwa ada satu, mungkin saya pernah ngobrol juga dengan Subhan juga, bagaimana nih itu buku-buku karya kawan-kawan di Sumsel ini sejauh mana nih petualangan buku dia ini udah mampir kemana aja gitu. Dan tidak banyak menurut Subhan itu, tidak banyak gitu ya. Ada berapa buku saja, padahal produksi kawan-kawan hari ini cukup lumayan ya lihat ya di Palembang ya. Terutama anak-anak muda, tangan Wendy ke bawah, di bawah Wendy juga ada mulai. Kemudian Rizky mungkin sebentar lagi terbitkan buku juga, mungkin kan kumpulan cerpennya. Nah, mau dikemanain buku-buku yang akan diterbitkan ini, dan bagaimana fasilitas apa itu supaya kita bisa menerbitkan buku-buku itu. Nah, itu yang saya hari ini belum juga ini, Van, saya belum pernah juga membangun satu komunikasi ya, komunikasi dengan kawan-kawan, misalnya dengan Mbak Dian, misalnya dari Balai Bahasanya, gitu. Apa program-program kita untuk mengapresiasi atau menggairahkan kawan-kawan untuk membuat buku gitu. Apakah nanti Balai Bahasa 1 tahun sekali membuat semacam lomba manuskrip atau lomba apa gitu ya, buku gitu. Nah, mungkin nanti follow up dari lomba itu nanti direkomendasikan kemana, sehingga teman-teman banyak dapat efek-efek yang luar biasa ke teman-teman bahwa ternyata saya berkarya begitu saja, ada yang membawanya. Ada setelah kita berkarya ini kan kita butuh orang yang membawa karya kita ini. Nah, itu yang kita belum dapat itu. Kita berkarya, misalnya Wendy bisa berkarya mungkin 2 tahun 3 tahun sekali membuat satu kumpulan cerpen atau novel atau puisi. Tapi dia siapa yang akan membawa buku ini nanti kalau sudah jadi gitu. Nah, itu yang mungkin pasca produksi itu yang mungkin ke depan nanti bagaimana ada satu institusi lah, tentu institusi pemerintah atau inisiatif kelompok-kelompok tertentu yang filantropis sehingga bisa menggairahkan kawan-kawan penulis untuk membuat buku. Jadi bukan ini kan ada kan nulis kadang-kadang dalam rangka lomba. Jadi terkesan bahwa kayak dipaksakan benar ini ada lomba ini nanti menulis tentang itu. Nanti saya bingung kalau dari tentukan tema. Karena fakta-fakta yang saya lihat itu ya artinya berbeda gitu, berbeda. Karena ini kadang-kadang cuma target program gitu. Kadang-kadang nanti habis programnya mau diapain gitu. Nah, itu yang saya melihat bahwa butuh ada semacam diskusi-diskusi ke depan itu dengan teman-teman penulis juga dengan Balai Bahasa juga gitu. Bagaimana kita mencoba membangun perspektif ke depan dengan semakin bertambahnya penulis-penulis. Saya pikir banyak penulis-penulis. Saya mencoba kemarin ngobrol-ngobrol dengan Rizky juga, bagaimana kita coba-coba membuat semacam semacam kumpulan kecil lah, buku cerpen atau apalah gitu. Kita coba bagaimana tekniknya gitu, apa sekedar mengumpulkan buku aja gitu, jadi gitu. Dan itu kan sudah pernah dilakukan selama ini seperti itu gitu.
yang seperti bentuk apa antologi cerpen itu yang kita buat nanti gitu, untuk apresiasinya seperti apa gitu. Nah itu yang kita coba terus diskusi Mbak Dian di pot-pot itu saya coba sambil ngajak kawan-kawan muda gitu. Mbak Dahlia juga saya nggak bisa bergabung nih. Hari ini harusnya dia yang jadi pemateri narsumnya. Nah ternyata dia nggak bisa tuh, nelpon kemarin apa ya? Nelpon mendadak karena Dahlia berhalangan gitu. Nah ya kita mencoba bagaimana generasi-generasi yang Wendy ini yang ke bawah. Kan sudah ada yang banyak yang sudah jadi Mbak Dian, kayak Benny kan udah jadi tuh, udah bisa jalan sendiri gitu, Rizky gitu. Nah Wendy yang ke bawah-bawah kawan-kawan kita ini misalnya dari Kota Kata gitu, gimana teman-teman Kota Kata mencoba lebih mengintensifkan lagi diskusi-diskusinya dan program-program ke depan. Selain kita apresiasi karya-karya yang terbit itu, apa kerangka kerja kita, platform kita ke depan itu untuk mengembangkan perbukuan ini. Saya pikir itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Koni. Balai Bahasa, saya di sini bukan sebagai orang Balai Bahasa, tapi nanti saya memberi ini sedikit. Lendi, silakan menjawab dulu kegelisahan atau kerinduan dari Kak Alpansah. Ya, saya kan tahu Pak Alpansah ini juga dari dosen saya ya, Pak RHM Ali Masri almarhum. Beliau beberapa kali cerita tentang Pak Alpansah. Ini juga saya rindu juga sebenarnya Pak Alpansah menulis kembali seperti Pak Koni, comeback ke dunia sastra ya. Kalau di Palembang sebetulnya ya seperti Pak Koni bilang tadi, ada banyak sebetulnya kawan-kawan yang punya semangat untuk menulis, terus menerbitkan tulisan. Kita di Palembang itu, saya dan kawan-kawan, ada Rizky Turama, ada banyak kawan-kawan yang lain juga mendirikan komunitas Kota Kata. Kita coba ketemu dan ngobrol, mengajak siapapun yang ingin membaca, kemudian diskusi, kemudian menulis untuk gabung. Dulu dua pekan sekali di Taman Kota di dekat Palembang Square itu Pak, di Taman TPRI. Sekarang karena pandemi jadi pindahnya ke Zoom. Ya sampai sekarang walaupun kadang-kadang capek juga karena kerja-kerja mekanis gitu ya, tapi berusaha untuk konsisten aja ketemu. Walaupun berapa orang pun yang datang, kita terus jalan, karena saya ingat sekali omongan Kak Subhan dulu di Indonesia Buku di Jogja itu, katanya ada pertemuan diskusi, siapapun atau berapapun yang datang, sekalipun tidak datang, diskusinya akan terus jalan. Itu untuk menunjukkan bahwa kita ingin konsisten, bahwa kita ingin membangun iklim literasi di Palembang. Ya sudah hampir 180 edisi mungkin kita ketemu sepanjang 5 tahun ini. Ya kegelisahan sama ya seperti Pak Koni tadi. Saya misalnya kerja di media cetak, ketika media cetak sudah mulai goyah, dan saya lihat bahwa dulu saya memuja sekali menerbitkan tulisan di media cetak misalnya. Tapi saya berpikir juga umur di media cetak itu pendek sekali tulisan. Hari ini terbit, besok sudah ganti lagi. Tapi ketika misalnya kita arsipkan di internet, itu akan dibaca siapapun, dari manapun misalnya. Jadi platform digital mungkin bisa jadi alternatif dalam penerbitan. Tapi itu tadi memang penting menurut saya, seperti kata Pak Koni, bahwa penerbitan buku itu semacam monumen ya, semacam monumen untuk seorang penulis. Buku Pak Koni yang baru itu saya pikir mesti dibicarakan oleh masyarakat di Palembang. Metronom Rawa itu saya pikir memberikan satu hal yang sangat segar dalam puisi di Sumatera Selatan, bahkan Indonesia. Saya pikir itu mesti dibicarakan dan mesti dapat tempat. Saya salah satu pembaca puisi Pak Koni yang terpukau dengan
dengan cara Pak Koni, strategi menulis puisi Pak Koni. Itu mungkin Bu Dian. Ya, terima kasih Wendy. Sedikit saja ya saya beri gambaran mengenai balai bahasa. Ada fungsional penerjemah namanya di balai bahasa. Nah, mungkin nanti bisa datang ke balai bahasa untuk menghadap kepala untuk menyampaikan keinginan penulis novel gitu untuk diterjemahkan dalam bahasa asing. Ada fungsionalnya di sana. Gitu saja. Nah, ini ada pertanyaan titipan yang saya bacakan dari chat dari Rizky Turama. Pertanyaannya, kemarin ini titipan dari kawannya. Kemarin ada orang sejarah yang tanya ke saya, seberapa besar sastra yang berlandas sejarah bisa dipercaya? Kemudian yang kedua dari Rizky Drama, apakah Wendy dan Pak Koni akan menjadikan sastra sejarah sebagai jalan ninja sampai tahun-tahun ke depan? Nah, silahkan Pak Koni untuk menjawab pertanyaan titipan dari dari Rizky Drama tentang seberapa besar sastra yang berlandas sejarah tersebut bisa dipercaya. Silakan Pak Koni. Baik, jadi gimana ya, agak susah kita ngomongnya ya. Kalau kita kan pertama saya disiplin ilmunya bukan ke sana ya. Sebagai penulis biasa, artinya melihat dan mengamati, mencatat, dan ya, saya juga membaca sejarah gitu. Tetapi saya bilang tadi sejarah itu gimana sih? Saya menulis sejarah, apakah saya harus mengutip teks itu tanpa saya harus mengkaji atau membedah lagi teks sejarah yang ditulis itu? Dan berapa banyak orang yang sudah menulis teks seperti itu dan saya harus tahu itu, sehingga ada bandingan-bandingan untuk dikonfirmasikan. Atau tidak bisa sejarah kita dapatkan dari satu sumber deh. Saya nggak percaya kalau cuma dari satu si A gitu. Jadi untuk mencari sumber-sumber yang lain untuk menjadi titik pertemuannya gitu agak sulit ya. Ya mungkin Wendy dan saya menulis sejarah hari ini, walaupun saya menulis pohon itu ya, jadi itu sebuah sejarah. Diskusi kita hari ini sebuah sejarah sebetulnya. Nah, sejarah yang seperti apa sebenarnya yang diinginkan itu? Itu yang sejarah yang seperti apa? Apa sejarah masa lalu kita, misalnya Triwijaya gitu. Ada yang mungkin yang salah nulis tentang Palembang, tentang Kesultanan Palembang atau Kerajaan Melayu Palembang gitu. Nah, apakah masih perlu kita tulis ulang itu? Dan sejauh mana manfaatnya, signifikannya dengan masyarakat kita hari ini gitu. Nah, itu yang saya kadang-kadang jadi pertimbangan ketika saya harus membuat semacam novel sejarah gitu. Nah, sejarah yang mana gitu. Banyak juga itu. Saya mencoba bahwa ya kita ini hari ini berkumpulnya dengan sedang membangun sebuah sejarah ke depan itu sebenarnya. Nah, karya sastra itu misalnya kita mencoba melihat misalnya karya-karya yang muatan lokal, misalnya Siti Nurbaya, kemudian Salah Asuhan atau Azab dan Sengsara apa itu. Nah, itu juga sebuah buku sejarah. Jadi kalau kita datang ke sebuah kampung, jangan kita cari buku sejarah, nggak ada di sana. Yang kita cari itu kita mencari pohon misalnya. Kita mencari sebuah meja kayu gitu. Nah, meja kayu itu adalah buku sejarah menurut saya itu. Dia akan bercerita sendiri meja kayu itu. Nah, atau sebuah rumah gitu. Sebuah bangunan rumah panggung gitu. Dia jadi buku sejarah. Nah, itu saya melihatnya bahwa buku sejarah itu bukan buku dalam bentuk teks ya. Saya melihat sejarah itu tidak dalam bentuk teks itu. Jadi bentuk tanda-tanda, kode segala macam itu ya itu sebuah sejarah. Nah, sastra dengan muatan-muatan metafor yang banyak, kemudian kode-kode yang banyak di situ, simbol-simbol yang banyak di situ, maknaan yang banyak dalam karya sastra itu jadi kumpulan sejarah sebenarnya dalam buku itu. Karena apalagi dia berpijak dari fakta gitu. Fakta yang dituliskan secara fiksi. Nah, saya pikir itulah yang hari ini nanti kita sedang membicarakan sejarah itu, Mbak Dian. Terima kasih. Iya, ya. Bagaimana dengan Wendy? Apa ada pendapat? Silakan. Ya, kalau apakah cerita sejarah atau cerita sastra yang berbasiskan sejarah itu bisa disebut sebagai sejarah juga? Bisa dipercaya atau tidak? Bisa dipercaya atau tidak?
dalam konteks apa dulu misalnya? Apakah dia akan dianggap sebagai bahan sejarah misalnya? Kita misalnya tahu bahwa Pramudia nulis Tetralogi Buru itu empat novel yang semuanya berbasis sejarah, tapi kita sepakat bahwa itu bukan karya sejarah misalnya, tapi orang belajar sejarah juga dari membaca novel sastra itu, dari Bumi Manusia misalnya. Orang mungkin lebih paham bagaimana pergerakan kemerdekaan Indonesia itu ketika dia baca Bumi Manusia misalnya, ketimbang baca sejarah, buku sejarah misalnya, buku sejarah untuk pembaca umum. Karena apa? Karena dia lebih menyentuh. Tapi itu tadi misalnya Pramudia misalnya di akhir hayatnya dia masih berusaha untuk menyelesaikan ensiklopedi kronik revolusi Indonesia yang tebal-tebal itu. Itu membuktikan bahwa meskipun Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca itu karya babon sastra yang dia berbasis sejarah, tapi Pramudia juga percaya bahwa sejarah itu mesti dilihat juga dari fakta-fakta sejarah, dari catatan sejarah. Nah, tapi itu memang tidak perlu dipertentangkan sebetulnya, karena seperti kata Aristoteles kan, bahwa tugas sastrawan itu, tugas seni itu sebetulnya dia menyaring pola-pola, kemudian menemukan pola-pola itu dan kemudian menghadirkannya dalam bentuk karya sastra. Dan karya sastra itu ketika dia menulis berbasis sejarah, sebenarnya karya sejarah itu bisa diolah, bisa dipilih, bisa dipilah sesuai dengan kebutuhannya bagaimana membangun semesta cerita itu. Jadi ketika dia membangun semesta cerita itu kan harus meyakinkan dan boleh diubah-ubah. Nah, apakah sastra sejarah akan menjadi jalan ninja? Saya sebetulnya setelah Kawan Lama itu berusaha menyetop menulis dan berusaha kontemplasi, mencari visi baru dalam melihat cara saya menulis. Dan saya pikir saya belum tahu apakah itu akan menulis lagi semacam itu, tetapi saya pikir tidak ya, saya akan menjelajah. Tapi sejarah itu akan terus menjadi basis saya dalam mempelajari. Tadi saya akan tetap membaca sejarah, tapi mungkin untuk apa? Saya melihat, saya belajar sejarah untuk membentuk latar belakang karakter saya, untuk membuat semesta cerita saya itu meyakinkan. Bagaimana kita misalnya menceritakan tentang orang-orang di Palembang, di Sumatera Selatan misalnya, tanpa kita mempelajari sejarahnya seperti apa, mempelajari seperti kata Pak Koni tadi, kita melihat lanskap dan kemudian kita melihat lanskap ini juga akan membentuk karakter-karakter di dalamnya. Itu, Bu. Ya. Terima kasih Kak Koni dan Wendy. Pak host, apakah waktunya masih ada atau sudah habis? Pak Subhan? Oh, ada yang ingin bertanya, ada yang raise hand. Silakan Pak Heru Herman. Ya, maaf, terpaksa diperpanjang waktunya ini. Molor. Silakan Pak Heru. Kalau boleh bertanya. Halo, apakah suara saya kedengaran? Iya, Pak. Jelas. Silakan. Ya, jadi saya masih mahasiswa, Bu, jadi panggil nama aja. Oh, maaf. Maaf tidak bisa mengaktifkan. Ya, Heru Herman, ya silakan Heru. Saya tadi mengikuti diskusi Zoom ini pada saat Kak Wendy, ya, saya panggil Kak karena saya yakin lebih tua dari saya, lebih dewasa. Jadi saya tidak mengikuti pemaparan dari Pak Koni Sema. Namun tadi Pak Koni Sema menyampaikan bahwa beliau menarasikan sejarah dalam sastra itu dari sisi lanskap, ya kalau tidak salah, dari bentang alam. Beliau tadi mengatakan bahwa tidak melihat dari sejarah tekstual, membandingkan dari misalnya sumber arsip segala macam ya. Nah,
Yang jadi ini saya memang kita dalam melihat sejarah, terutama sejarah yang usianya sudah cukup tua tersebut, itu harus membangun imajinasi yang konstruktif memang. Kalau dilihat dari bentang alam, itu kan bentang alam itu saya kira bisa berubah ya. Saya pernah ketemu tulisan bahwa Sungai Musi itu dulunya bening katanya. Bening sekali sampai misalnya ada kapal yang karam di dasar Sungai Musi itu bisa kelihatan. Nah, ini kan menimbulkan tanya-tanya apakah benar gitu kan. Terus saya dipaparkan oleh dosen bahwa Sungai Musi itu bening, mungkin bening dulu. Cuman mungkin kita tidak pernah tahu apakah sebening bisa melihat kapal yang karam. Tetapi itu juga tergantung musim katanya. Bahwa ketika musim kemarau karena tidak adanya ini intensitas hujan itu rendah, air Sungai Musi itu bisa bening. Nah, tetapi ketika terjadi musim hujan, itu kan dari uluan banyak tanah-tanah yang di pinggiran sungai itu terbis yang membuat air kemudian menjadi butek ya, katakanlah seperti sekarang kan warna Sungai Musi. Nah, tadi Pak Koni juga mengatakan bahwa novel-novelnya itu barangkali nanti bakal bisa jadi sejarah. Setahu saya yang saya baca itu dari bukunya Pak Kunto Wijoyo, beliau juga menulis tentang sastra, tapi beliau sendiri mengatakan bahwa sejarah dengan sastra itu beda. Sejarah itu bukan sastra. Ya. Karena apa? Sejarah itu harus menceritakan suatu fakta dan ada kesimpulan. Sedangkan sastra itu masih bisa menyisakan tanda tanya. Karena ini kan di dalam sastra itu unsur subjektivitas dari penulis itu sangat tinggi sekali. Seperti yang tadi dipaparkan oleh Kak Wendy. Bagaimana dia melihat kapal Sriwijaya itu seperti Flying Dutchman tadi kan. Nah, saya memang menghargai bahwa setiap tulisan itu adalah salah satu proses berpikir kreatif. Tapi bagaimana proses berpikir kreatif yang bentuknya sastra ini tidak dalam arti kata menjauhi unsur objektivitasnya. Jadi para sejarawan yang telah menulis sejarah berdasarkan unsur objektivitas itu tulisannya tidak kalah dan tidak lebih dipercayai daripada yang misalnya tulisannya novel dan sastra. Jadi misalnya Kak Wendy tadi bilang bisa mengisi ruang kosong. Nah, saya dapat buku dari buku arkeologi, itu kontennya itu tentang mencari ibu kota Sriwijaya. Nah, itu diceritakan dalam bentuk kartun, tapi isinya itu memang banyak memenuhi unsur subjektif. Jadi berdasarkan catatan, jadi ditemukan tahun sekian, prasasti apa, menceritakan seperti apa. Nah, barangkali menurut saya mengapresiasi sekali lagi tulisan-tulisan, apapun isi tulisan tersebut, tapi dalam kasus karya sastra yang memuat sejarah lokal agar tidak berbenturan dengan tulisan misalnya sejarawan akademik, itu barangkali bisa mengisi kekosongan di mana menarik minat orang untuk mempelajari sejarah lokal seperti itu. Mungkin itu saja, Bu Dian. Ya, terima kasih Herman. Silakan Wendy atau Kak Koni. Kak Koni dulu. Ya, silakan. Ya, baik ya. Sejarah tetap harus dibaca. Saya tidak anti sejarah ya. Jadi tidak history ya. Persoalan kita membaca sejarah hari ini kan masih dalam kerangka kolonial, bukan kerangka postkolonial ya. Jadi kegelisahan kita tentang geografis. Jadi bagaimana mencari kerajaan Sriwijaya di mana tempatnya, itu yang menyibukkan kita. Dan sangat capek gitu ya. Tetapi kita tidak pernah mencoba memaknai apa yang dilakukan oleh Sriwijaya itu. Jadi bukan kebesaran Sriwijayanya, jadi yang kita kita cari hari ini, nanya pemaknaan. Seperti misalnya saya membaca Talang Tuo, prasasti Talang Tuo. Saya melihat bagaimana pemikiran Raja Sriwijaya itu tentang sebuah lanskap, sebuah tata alam ya, bagaimana dia menata lingkungan gitu. Bagaimana dia membuat bahwa di sebuah lanskap itu harus ada pohon-pohon yang multikultur gitu. Ada pohon-pohon yang bermanfaat harus ditanam di situ. Kemudian tata kelola air. Saya berpikir bahwa ya itu yang harus kita maknai hari ini, bukan kita mencari Sriwijaya di mana pusatnya. Yang terjadi tabrakan-tabrakan seperti itu karena
Kita masih ada sentrisme geografis itu yang terjadi hari ini. Membuat buku sejarah pun seperti itu. Dan ini harusnya kan sudah kita bongkar, artinya kita mulai bongkar bahwa apakah masih penting Sriwijaya itu dengan kita hari ini gitu loh, dengan anak cucu kita hari ini. Nah, saya melihat Sriwijaya itu melihat apa yang dia lakukan oleh Sriwijaya, pemaknaan apa, bagaimana pada masa itu dia bisa berlayar sampai ke India sana, sampai ke Asia Timur gitu kan. Bagaimana dia bisa menegosiasi Tiongkok dengan barang-barang dari India untuk masuk ke Tiongkok. Sekedar dia membuat satu prasasti di sana prasasti itu di sana, kemudian membangun satu wisma mahasiswa di situ. Nah, artinya bagaimana bagaimana akal Sriwijaya pada saat itu, kecerdasan dia bahwa dia bukan punya barang, tapi semua barang dari India, semua barang dari Tamil untuk masuk ke Tiongkok harus lewat dia. Nah, itu yang saya melihat bahwa bagaimana dia membuat semacam tata kelola, tata niaga di pelabuhan. Kalau kita bicara sekarang, dia sudah menerapkan pola-pola biaya cukai gitu. Sebuah kapal yang masuk harus ada waktu sandar, waktu segala macam, bongkar itu. Di masa dia sudah ada itu. Nah, artinya pemaknaan itu yang harus kita ambil hari ini. Bukan kita sibuk mengurusi geografis itu. Nanti benturan bahwa Palembang itu Sriwijaya, Jambi bukan, Riau bukan, misalnya. Thailand bukan gitu. Nah, itu yang sering saya diskusin kawan-kawan arkeologi bahwa ya kita semakin kecil kalau bicara Sriwijaya itu adalah Palembang. Sriwijaya itu adalah Asia Tenggara, kita adalah Asia Tenggara, bukan kita adalah Palembang kalau bicara Sriwijaya. Nah, itu saya melihat bahwa kita terjebak dalam wilayah geografis itu. Nah, saya melihat bahwa saya mencoba memaknai itu. Apa yang kita maknai itu tentang Talang Tuo, bahwa dari amanat Raja Sriwijaya pada masa itu, bagaimana sebuah lanskap itu ditanam tanaman yang berbagai macam yang udah manfaat. Ketika orang lewat sana dia lapar, dia bisa makannya, memanfaatkan tanaman itu misalnya buah atau apa gitu. Nah, itu sebenarnya satu bentuk keberagaman, keanekaragaman yang sudah dibangun. Jadi sistem keadilan lingkungan, setara, kemudian sistem keberagaman itu sudah ada. Nah, kenapa hari ini kita diam ketika prasasti amanat tanaman multikultur itu dengan dijadikan tanaman yang monokultur hari ini yang menghabisi bentang alam. Dan mikir ada landasan sejarah saya untuk ngeributin itu. Kenapa? Nenek moyang kami Sriwijaya di Prasasti Talang Tuo itu mengajarkan sebuah lanskap harus ditanam tanaman yang berberagam. Dan itu terjadi dengan kita juga di halaman belakang rumah kita, nggak mungkin kita tanam cuma satu tanaman. Pasti akan beragam tanaman. Nah, hari ini itu dihabisin semua. Jadi ekosistem makhluk hidup di sana dihabisin segala macam itu. Nah, itu yang harus kita tulis sebagai sebuah sejarah menurut saya itu. Bukan kita terjebak dengan tekstual, dengan kebesaran-kebesaran masa lalu, itu pendekatan kolonial yang kita bawa ke pemikiran postkolonial. Saya pikir ya itu yang hari ini bahwa ya kalau kita mau bicara tentang sejarah, apa yang dilakukan oleh Sriwijaya pada masa itu, teknologi yang dilakukan pada masa itu, kecerdasan pada masa itu, bukan semacam wah kami ini besar, hebat, bukan itu. Saya pikir yang terjadi itu kita berdebat dalam wilayah-wilayah geografis itu. Saya pikir baik kawan-kawan sejarawan di akademik ya kayak itu juga melihat secara tekstual. Kenapa? Ya coba kita melihat kalau Sungai Musi itu bening, kita harus cari referensi data-data tahun berapa itu dikatakan bahwa Sungai Musi dulunya bening gitu loh. Dulunya itu harus jelas tahun berapa. Nah, proses saya seperti itu. Bagaimana mengolah data-data itu saya kejar sampai ke situ. Nah, itu sudah kita lakukan proses itu. Jadi tinggal kita posisi sebagai seorang sastrawan di mana kita melihat itu gitu. Bukan seorang sejarawan ya, sebagai seorang sastrawan, seorang penulis yang saya berpikir tadi ada semacam upaya untuk menjadi penulis yang netral, yang independen, tidak terpengaruh dengan emosi kita, mencari garis tengah. Saya pikir ya hari ini ya masih terlalu tertinggal banget kalau kita masih bicara dengan pendekatan secara geografis. Saya pikir itu Mbak Dian. Ya. Terima kasih Kak Koni atas penjelasannya. Sekarang Wendy mau menjelaskan? Ya, saya sepakat Bu dengan Pak Koni. Yang lebih penting sebetulnya dari membaca sejarah, kemudian ketika kita menulis sastra itu sebetulnya ya kalau kita mau cari satu hal yang dianggap memang kebenaran misalnya, ya baca teks sastra, baca teks sejarah misalnya. Tapi ketika kita membaca sastra misalnya, itu sebetulnya kebenaran yang lebih filosofis lagi sebetulnya. Karena
yang lebih penting adalah bukan data-data terperinci misalnya seperti sejarah, seperti kita ngomongin sejarah ya, tapi ketika kita menulis cerita dalam perspektif sastra adalah bagaimana kita menimbulkan efek keibaan, satu ketakutan misalnya, yang seperti Pak Koni tadi bilang bahwa bagaimana spirit Sriwijaya sebetulnya bisa kita pahami, kemudian kita aktualisasikan dalam teks sekarang. Cerita saya misalnya kembalinya Kapal Dabun Tahiang misalnya ya senada dengan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Koni di Rawa Gambut misalnya, di Metronom Rawa, bahwa dari Sriwijaya sebetulnya kita tidak terlalu penting ya, bagi saya tidak terlalu penting persoalan di mana sebetulnya ibu kota kerajaan Sriwijaya. Itu tugas sejarawan, karena saya bukan sejarawan, bukan arkeolog, tapi lewat sastra misalnya saya ingin mengajak orang lah bahwa kita kembali ke spirit Sriwijaya, bagaimana Sriwijaya membangun Taman Srikestra misalnya. Sekarang kan kalau misalnya kita berangkat atau landing ke SMB 2, Bandara SMB 2, yang kita lihat itu apa? Sawit semua. Padahal kalau di Srikestra misalnya, di Taman Srikestra itu macam-macam, banyak sekali pohon yang harus ditanam untuk menjaga alam tadi, untuk keberkahan semua makhluk. Nah, dalam jalan ini saya menulis untuk tadi lebih mengangkat spirit Sriwijaya supaya kita bisa belajar dari Sriwijaya, bukan hanya bukan hanya mengelap-elap masa lalu bahwa misalnya Sriwijaya ibu kotanya di Palembang, tapi itu tadi, apakah kita bisa belajar dari Sriwijaya? Apakah kita bisa belajar dari Palembang yang katanya sebentar lagi akan tenggelam? Ya karena memang tempatnya air kan? Karena memang tempatnya air, apakah kita mesti bersiap-siap membangun rumah panggung lagi misalnya? Karena 2000 berapa tahun lagi kita akan tenggelam, salah satu yang akan tenggelam. Nah, tapi kalau misalnya kita belajar dari sejarah tadi, belajar dari prasasti Sriwijaya misalnya, pemukiman di atas air, tapi orang di atas rumah panggung itu kan, itu yang menurut saya lebih relevan, lebih signifikan dibicarakan di teks sastra misalnya, timbang membicarakan di mana letak geografisnya. Itu, Bu. Iya. Ya, terima kasih Kak Koni dan Wendy. Sepertinya waktu kita sudah sampai pada penghujung acara. Ada satu lagi, Bu, mungkin, Bu ya. Iya. Di chat ini Hadi Winata. Dia tanya tentang apakah ada buku-buku lokal, buku sejarah yang ditulis tentang Palembang dan Sumatera Selatan. Kalau saya jawab ini banyak. Tapi kalau misalnya mau gampang, silakan hubungi ini Ahmad Subhan di Apotik Buku, itu dia menghimpun banyak sekali pustaka. Yeah. Jadi bisa lewat situ mungkin pintu gerbangnya. Ya itu, Bu. Ya, bisa online. Saya pernah. Ya, terima kasih Kak Koni dan Wendy yang telah memberi atau berbagi pengalaman mengenai penulisan kreatif sastra dan sejarah. Mungkin saya hanya bisa menyimpulkan seperti ini. Mungkin tidak seluruhnya bisa saya serap, tetapi bahwa proses kreatif menulis sastra dengan data sejarah itu dapat diperoleh dengan berbagai jalan dan cara, tergantung dengan metode dan ideologi pengarang masing-masing. Jadi hasilnya juga mungkin memiliki ciri khas masing-masing. Saya kutip dari Kunto Wijoyo ya. Sejarah itu ilmu. Jadi dia menjelaskan realitas. Tapi sastra adalah ekspresi imajinatif. Dan dia mengadili realitas. Nah, barangkali seperti itu. Dan keduanya diciptakan manusia, sejarah maupun sastra, saling melengkapi. Itu saja. Saya tambah satu, Mbak. Oh ya, silakan. Ya, untuk mungkin ini closing ya.
saya melihat bahwa sebenarnya hari ini sebenarnya kita sudah masuk harus sudah mencoba keluar dari sebuah framing masa lalu. Saya melihat bahwa apapun bentuknya, entah itu sastra, entah itu sejarah, entah itu ilmu-ilmu politik, ilmu lingkungan, ilmu ekonomi, jadi semua sudah terkolaborasi, sudah menjadi satu gitu. Ketika saya sebagai orang sastrawan, saya harus membaca sejarah. Jadi tidak ada lagi dikotomisis bahwa kita diperdebatkan dalam benturan antara sejarah dan sastra. Mungkin pemikiran Pak Kunto Wijaya pada masa itu ya. Nah, dalam kondisi hari ini dan kondisi yang sangat terbuka dan global ini, segala macam bisa kita akses. Artinya ada kebutuhan-kebutuhan bahwa kita harus membaca sejarah, membaca politik, sastra itu tidak. Makanya saya melihat bahwa karya sastra hari ini ya harus seperti itu ya. Jadi tidak ada orang di dalam kamar kemudian menghayal dia bicara tentang apa gitu, tentang diri dia tuh. Dan masih banyak ribuan seperti itu karya sastra. Nah, ini yang mungkin orang ada pertanyaan sejauh mana sastra bisa dipercaya gitu. Nah, saya juga kadang-kadang miris kalau ada pertanyaan itu. Kenapa? Karena saya berbicara dari data fakta semua, dari riset semua gitu. Artinya kalau ada yang sastra yang seperti apa gitu. Ini yang mungkin ke depannya saya selaku yang sudah senior mungkin mengajak teman-teman muda gitu bahwa ayo kita jangan tiba-tiba menulis gitu. Proses saya kan itu dulu, dari mulai mencari gagasan, kemudian mengumpulkan data, apakah layak ini dijadikan sebuah karya, dan kemudian bagaimana kita mengaplikasikannya. Belum kita bicara style, bicara kemampuan teknis, kita belum, itu dulu yang kita cari. Kita akan membaca semua di sana. Saya akan ketemu dengan profesor dokter yang ahli konservasi, saya harus ngobrol dengan dia gitu. Orang-orang tahu dengan sungai gitu, tahu dengan rawa gitu. Jadi saya harus tahu dengan itu semua itu. Dan saya melihat bahwa sangat universal sekali bahwa sastra itu jadi sebuah saksi sejarah. Jadi bukan bagian dari sejarah ya, tapi dia saksi untuk sejarah itu sendiri. Nah, jadi proses in out-nya itu, keluar masuknya itu dari sastra ke sejarah, sejarah ke sastra itu tidak ada lagi persoalan hari ini untuk jadi satu perdebatan yang jadi terkotak-kotak kita seperti itu. Jadi saya melihat bahwa ya saya butuh sejarah, saya butuh politik, saya butuh air, saya butuh sungai, saya butuh udara gitu. Nah, jadi yang diulang Wendy ya, kalau kita nggak bicara tentang lanskap, pada terjadi perubahan iklim hari ini ya akan terjadi Palembang tenggelam, bukan tenggelam, mungkin dikembalikan lagi ke tata kelola awal gitu. Oh, ini adalah daerah rendah, lowland area gitu, dia berair, dia sungai gitu. Tiba-tiba kita timbun, kita habisin. Gitu. Jadi akhirnya kotanya dijadiin sungai semua akhirnya. Jadi saya pikir itu yang semacam bahan-bahan untuk kita merenung ya. Bahwa saya melihat bahwa kenapa saya memilih isu-isu lingkungan, isu-isu perubahan iklim, misalnya pemanasan global, karena itu sudah fakta-fakta realitasnya akan terjadi, pelan-pelan akan terjadi. Kenapa? Habisnya perubahan bentang alam hari ini itu akan jelas akan merubah semua gaya hidup manusia. Teknologi di pesisir itu tidak ada lagi identitas masyarakat pesisir, yang ada kriminalitas, narkoba, pembuatan senpi. Jadi dikondisikan oleh sistem yang ada itu bukan cuma lingkungan alam yang diambil, tapi tradisi budayanya dihancurkan juga. Nah, saya melihat bahwa ini satu hal yang bisa memotivasi kita untuk membuat karya, dan kita harus riset di situ. Kita harus riset ketika kita bicara tentang area lahan itu sejak kapan dia masuk, izin konsesi, hak guna usahanya apa, kita harus bicara itu. Jadi saya diuntungkan karena saya memang berbasis sebagai jurnalis, 32 tahun saya di pers itu. Saya melihat bahwa itu yang kerangka itu, metodologi itu yang saya pakai gitu. Sehingga saya menemukan sedikitnya mendekati fakta-fakta kebenaran itu. Saya tahu kalau yang lingkungan akademik ini banyak bohongnya, banyak ini proyek semua, kalau dia ngomong ternyata sana banyak orang akademik di proyek sana menjadi think tank-nya gitu. Itu saya tahu semua peta-peta itu, Mbak. Jadi saya berpikir bahwa memang kita ini sudah dirusak dari zaman dulu, dari kolonial ya. Dan dibangun berabad-abad stereotip bahwa kita ini memang orang yang terbelakang gitu. Nah, itu saya melihat bahwa saya sebenarnya bagaimana penulis sastra hari ini pulang ke kampung. Jadi mari kita melihat kampung kita sendiri hari ini gitu. Tidak lagi kampung-kampung global gitu ya. Ayo kembali ke spirit talang tua, Pak ya. Kita, gitu. Nah, pulang ke kampung kita hari ini ya. Itu ya. Itu Mbak Dian, Kati. Iya. Terima kasih Kak Koni bahwa segala multidisiplin itu masuk ke dalam sastra dengan imajinatif,
Itulah yang menarik di sastra, justru karena imajinatif. Ya, nggak ada dibatas-batasin lagi, itu pendekatan kolonial, itu postkolonial. Nggak ada, ini sastra, ini sejarah, ini apa, nggak ada lagi hari ini. Itu mah sudah terkolaborasi semua. Itu di seni pun sudah ada istilahnya tuh performance studies itu. Jadi sastra itu bagian kecil itu daripada sebuah performance studies itu. Jadi irisan kue kecil lah sebuah karya sastra itu, seni segala macam itu ya. Saya pikir itu sudah membuka wacana kita bahwa kita tidak lagi berpikir yang skeptis gitu. Ya, terima kasih Kak Koni. Mungkin ini pemikiran yang beberapa langkah lebih maju dari pemikiran hari ini dan kemarin, dan semoga menginspirasi baik Pak Koni maupun Wendy, dapat menginspirasi kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan, dan waktu saya kembalikan ke Kak Subhan. Baik, Mbak Dian, terima kasih banyak. Super sekali panduannya pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Ya, kepada semua peserta webinar Kantaka Palembang 3. Di akhir acara ini, saya ingin mengingatkan bahwa besok pada hari Rabu tanggal 25 Agustus kita masih punya 2 webinar lagi. Yang pertama pada pagi hari jam 9.30 sampai jam 12. Lagi-lagi kita bicara tentang sastra dengan tema yang akan mundur ke belakang gitu ya. Jauh ke belakang, yang temanya jejak-jejak sastra Palembang era Kesultanan. Nah, narasumber kita malam ini nanti besok pagi beralih perannya sebagai moderator ya, yang akan memandu 2 narasumber. Yang pertama adalah Ibu Dr. Mujizah Abdillah dan Ibu Dr. Latifah Ratnawati. Itu yang pada pagi hari, sedangkan yang pada malam hari kita akan bicara tentang tema Kuyang dan Marga dalam kajian sejarah budaya Sumatera Selatan. Moderatornya oleh Hafiduddin dan narasumbernya adalah Dr. Dedi Irwanto Muhammad Santun. Baik, itu sekedar mengingatkan pada para peserta semua. Malam ini kita sudah sampai di penghujung acara, tapi sebelum kita tutup, kita foto-foto dulu. Oke. Pada teman-teman panitia, bisa dibantu. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu peserta Zoom untuk mengaktifkan kameranya supaya bisa ditangkap fotonya ya. Silakan. Baik, kita yang pertama dulu. 1, 2, 3. Ya. Tunggu, masih beberapa layer lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Silakan kembali ke host. Ya. Sebagai penutup, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Koni, Bu Dian. Kak Koni, Wendy, Pak Subhan. Sama-sama. Terkenal sunyi musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita.
manisnya oi belagak nian, adat budayanya tetap dijaga, hasil buminya oi banyak nian, pembangunannya rata di mana-mana, oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya,